Saat pena Luo Zeng terus melampaui garis psikedelik, seluruh aula dipenuhi dengan kabut psikedelik, yang juga bercampur dengan suara kesedihan. Yang pertama bingung adalah beberapa asisten Zhong Rui, yaitu Zhong Rui dan Diaken, dan kemudian kelompok yang dipimpin oleh Chuan Zuoda. Di antara kelompok-kelompok ini ada banyak tetua, tuan, dan pemilik rumah, banyak di antaranya berada di tahap akhir para dewa, dan bahkan yang terkuat di hari-hari awal perampokan virtual, bahkan jika mereka tidak tahan dengan para dewa. Ilusi. Setelah Luo Zeng menguraikan stroke, matanya tampak sedikit terkejut, dan orang-orang itu jelek, dan Luo Zeng diam-diam takut. Pola Dewa Bintang 5 ini sangat kuat, dia tidak menginspirasi pola dewa ini, tetapi napas pelarian sebenarnya dapat membingungkan perampokan virtual. Jika ketiga garis ini disusun, cocokkan dengan 4.900 Samsung dan seberapa besar kekuatan para Dewa Bintang 4. Bayangkan saja, biarkan Luo Zeng bersemangat, ujung tangannya bergetar sedikit. Hati-hati, King Long berkonsentrasi pada kekuatan jiwa, menggambar para dewa adalah yang paling tabu, dan sedikit kecelakaan dapat menghancurkan seluruh dewa. Untungnya, Luo Zeng menstabilkan pikirannya tepat waktu, dan penanya stabil dalam sekejap, dan dia mulai menggambar garis terakhir para dewa dengan satu hati dan satu pikiran. Ketika jebakan kacau ini menarik bagian atas, ia mekar dalam kabut merah muda, ungu, dan penanya lembut dan penuh godaan. Tetapi ditarik ke bagian bawah, pena Luo Zeng adalah belokan lain, badai mengamuk, kemudian mekar di atas kertas rune, kabut hitam murni naik, seolah-olah tim tunggangan besi diinjak-injak dalam kabut hitam datang, membunuh seperti gunung diselimuti di seluruh aula. Dalam sloshing yang kuat ini, pena Luo Zeng menjadi sangat kuat, tarian naga dan phoenix, pukulan, seperti kait emas pohon besi. Apa? Tanda seru seorang dia akan berada di tengah-tengah keterpesonaan, dan tiba-tiba tertutup oleh pembunuhan, dan matanya berbalik dan dia pingsan. Luo Zeng dengan dingin memandang sekelompok orang yang tidak jauh, orang-orang ini memang sulit untuk dijerat, akhir-akhir ini takut Ning Yudie telah memakan banyak kesedihan, tetapi juga layak untuk diajari, jadi pena Luo Zeng menggambar lebih keras, kuat. Di bawah desakan jiwa King Long, ilusi yang diciptakan oleh makna yang dibekap, para penatua, tuan, pemilik rumah pucat, dan wajahnya dingin dan berkeringat. Faktanya, saat ini, Luo Zeng sama dengan meminjam kekuatan jiwa King Long, dan memberi mereka tekanan melalui para dewa. Seberapa kuat jiwa King Long? Sebelum melahap roh-roh jahat, itu jauh dari yang bisa dibayangkan. Setelah memakan roh-roh jahat, jiwa King Long telah sangat pulih. Sangat disayangkan bahwa Diaken dan asisten itu memiliki kekuatan terlemah dan kekuatan jiwa bahkan lebih lemah. Di mana mereka bisa menolak setengah? Seseorang terus-menerus ditanam di tanah. Meskipun Zhong Rui hanyalah tanah dewa, tetapi sebagai guru rune, jiwanya jauh lebih kuat daripada prajurit ordo yang sama. Meskipun juga tidak nyaman, itu tidak pingsan. Segel. Pukulan terakhir Luo Zeng, seperti pisau besar, pola Dewa Bintang 5 ini akhirnya selesai. Semua berita kabut asap di seluruh aula tampak cerah dan jelas. Para tetua, anggota keluarga juga terpisah dari ilusi, satu per satu, terengah-engah seperti sapi, menatap mata Luo Zeng, ada tatapan ketakutan. Jelas, itu adalah sekelompok tiran-tiran yang takut pada Luo Zeng, yang lebih rendah dari dua wilayah kerajaan mereka. Bahkan Chuan Zuoda pucat dan menatap mata Luo Zeng dengan dingin dan rumit. Bagaimana mungkin seorang anak di alam dewa bisa melakukan ini? Apa kepala anak itu pada akhirnya? Chuan Zuoda menyadari bahwa dia masih meremehkan Luo Zeng. Dia tidak datang ke tempat konferensi seni bela diri. Bahkan jika rumor itu benar, Chuan Zuoda merasa bahwa Luo Zeng memang seperti ini. Dia selamat di bawah Cui Xie, dan Luo Zeng mengandalkan keberuntungan. Keberuntungan sangat diperlukan, bukan manifestasi dari kekuatan, tetapi sekarang Chuan Zuoda mendapati dirinya salah. Anak ini bisa hidup sampai saat ini bukan masalah keberuntungan. Jika anak ini tumbuh, apa yang akan terjadi di masa depan karakter? Mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Zuoda telah dibunuh secara mendalam.
Pertemuan pertama dengan Luo Zheng dari jalan persidangan, Chuan Zuoda memiliki pemikiran ini di dalam hatinya, tetapi Luo Zheng selalu tinggal di Yundian, menghilang dari Yundian, tetapi dia tidak memiliki kesempatan ini. Zongrui mengeluarkan ramuan obat yang tahan lama, memasukkannya ke dalam mulut para asisten dan diaken, dan membangunkan mereka satu per satu. Luo Zheng meletakkan pena rune di samping dan berjalan ke arah para tetua dan bertanya kepada mereka, "Di mana Anda datang? Ada apa? Ada sesuatu?" "Tidak, tidak ada, mungkin hanya karena ilusi-ilusi." Seorang penatua telah kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, Chuan Zuoda mencibir, "Tentu saja ada sesuatu, Anda memprovokasi Cui Xie untuk membawa bencana besar ke Yundian. Anda adalah murid Yundian. Jika Anda masuk akal, Anda akan keluar dari aula awan dan menanggung kemarahan Cui Xie." "Kuil awan jelas oh? Inikah maksud Tuan Zuoda?" "Jika saya tidak," Luo bertanya dengan lemah. "Haha," metu Tuan Zuoda memancarkan warna yang berbahaya. "Kamu adalah dewa kecil, murid dari Yundian Elite Hall. Merupakan hadiah yang bagus untuk berdiri di sini dan berbicara dengan kami secara langsung. Apakah Anda masih memenuhi syarat untuk mengatakan tidak?" Chuan Zuoda adalah pemimpin para tetua kuil awan. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Luo Zheng. Jika Chuan Zuoda mengatakan ini di masa lalu, itu juga tempat yang bagus. Murid dari aula elit, Chuan Zuoda bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh. Namun, pada saat ini, Luo Zheng berkata sambil tersenyum, "Karena ini adalah hadiah, maka saya tidak menginginkannya, silakan kembali." Luo Zheng sangat jelas bahwa orang-orang ini hanya berpura-pura cemburu. Mereka takut pada Ning Yudie, dan mereka cemburu pada Ibu Giok. Jika tidak ada kecemburuan seperti itu, mereka mungkin sudah melemparkan bunga mereka sendiri ke kuil awan. Mengapa repot-repot menyia-nyiakan hidup mereka di sini? Menggiling kulit dengan mereka? Luo Zheng sangat lelah. "Kamu diperlakukan seperti junior oleh para dewa." Mr. Zuoda, yang vulgar di tengah perampokan Virtual, tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat tangan kanannya. Luo Zheng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, menoleh untuk memilah dewa-dewa itu. Dewa-dewa ini tidak ditarik, tetapi juga harus mengikuti desain sebelumnya, bingkai diatur di aula awan. Satu sama lain ini juga merupakan proyek besar untuk membentuk gema di antara mereka. Chuan Zuoda benar-benar tidak berani memulai, dia sangat jelas tentang sejauh mana Ning Yudie melindungi anak ini. Sangat mudah untuk membunuh Luo Zheng. Pertanyaannya adalah bagaimana dia menahan amarah Ning Yudie. Oleh karena itu, bahkan jika Chuan Zuoda ingin melakukannya, dia akan melakukannya tanpa ada yang mengetahuinya. Sayangnya, tangan kanannya sedikit memalukan dan hanya bisa diturunkan. Setumpuk garis suci para dewa, diurutkan ke dalam kategori, ditumpuk secara berurutan. Ketika Luo Zheng memilah, dia menghancurkan para tetua yang tidak mau pergi, tetapi mereka tidak bisa menahan diri. Faktanya, Luo Zheng juga mengerti perasaan mereka. Manusia adalah binatang yang menguntungkan dan menghindar. Siapa yang bisa rela dikaburkan? Dibawa ke jurang? Kekuatan rune bintang 5 ini, para tetua baru saja diajari, kata Luo Zheng, menumpuk setumpuk dewa, 4.903 rune, saling bergantung, mengatur pertempuran besar The Guardian, meskipun itu tidak membunuh Cui. Tapi tidak apa-apa untuk mengusirnya. Apakah Anda memiliki tingkat kepastian tertentu? Para tetua ini sangat enggan menyerahkan nasib Yundian kepada Luo Zheng. Nasib sekte 4 lantai dinasti Tang ditempatkan pada anak para dewa. Ini adalah hal yang lucu dalam dirinya sendiri. Namun, saya baru saja mempelajari kehebatan rune Luo Zheng. Beberapa penatua juga sedikit terguncang. Hanya rune bintang 5 yang bisa membingungkan mereka. Seberapa besar sekte penjaga ini? Jika itu benar-benar menghalangi Cui Xie, pasukan penjaga ini dapat sepenuhnya menjadi harta karun kuil Yundian, dan bahkan harta dalam harta karun itu 10 kali lebih kuat dari leluhur penjaga yang ditinggalkan oleh kekosongan dinasti. Luo Zheng mengangkat kepalanya, matanya tenang, dan jawaban samar, 80%. Luo Zheng selalu enggan mengatakan sesuatu yang terlalu lengkap.
Ketika Ibu Giok memintanya, dia juga menjawab pertanyaan ini. Sekarang dia masih jawabannya. Beberapa tetua, serta banyak pemilik rumah, semua raja diam, dan para leluhur memiliki beberapa surat. 80%, haha, anak muda sekarang terlalu menyombongkan diri. Tidak takut angin bertiup di lidahnya. Chuan Zuoda mencibir. Atas perkataan Chuan Zuoda, pengabaian selektif Luo Zeng, bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa orang ini akan meruntuhkan orang Taiwan? Ketika Luo Zeng memanfaatkan pesona di atas konferensi seni bela diri, itu memblokir pukulan Cui Xie. Meskipun Cui Xie tidak meledakkan kekuatan aslinya, Luo Zeng juga mengubah beberapa rune. Untungnya, tidak peduli bagaimana Chuan Zuoda berkata, para tetua lainnya tidak buta. Luo Zeng kekuatan pecahnya para dewa, mereka juga menatap mata. Pada saat ini mereka tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Begitulah cara kerjanya setelah melihat tata letak pasukan penjaganya menurutku, bahkan jika pasukan penjaga ini tidak bisa menghentikan Cui Xie, belum terlambat untuk menyerahkan Luo Zeng. Ya, jalan ini bisa ditempuh selangkah demi selangkah. Cui Xie menargetkan Luo Zeng. Beberapa penatua saling menukar dengan yuan asli, dan akhirnya mereka memilih untuk pergi. Orang-orang ini sudah pergi. Chuan Zuoda hanya bisa melirik Luo Zeng, lalu meninggalkan aula. Setelah kerumunan pergi, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Dia tersenyum dan memberi isyarat. Di istana es, Ning Yudie, yang mundur, tersenyum seperti kecoa dan membakar yuan asli. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu kamu sedang mengintipku, kata Luo Zeng lebih dulu. Ning Yudie memalingkan wajah manis, siapa yang mau mengintipmu? Bagaimanapun, kamu harus selalu berterima kasih padaku. Sekarang untuk menstabilkan para tetua, Luo Zeng Xiao berkata sambil tersenyum, tapi Chuan Zuoda, Anda harus memperhatikan ini, ambisi serigala, waktu kuncinya mungkin adalah hal yang buruk. Ning Yudie mengangguk, yah, saya tahu. Ning Yudie tentu saja bisa melihat ambisi Chuan Zuoda. Kali ini, para tetua berteriak bersama. Namun, setengah dari alasannya adalah dia berada di balik ombak. Namun, keluarga Zuo juga menguasai 3 produk di kota Yunhai. Tidak ada alasan yang bagus keluar darinya. Waktunya ketat. Saya akan mengatur sejumlah besar penjaga. Setelah berbicara tentang Luo Zeng, dia mengambil setumpuk dewa dan menyapa Zhong Rui. Wajah Zhong Rui tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia sudah lama mengharapkan susunan penjaga yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kuil awan yang mengambang di langit, dari langit, seperti kubah oval, dan 4.900 rune dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan aturan tertentu. Dewa skala besar ini diatur sesuai dengan pembunuhan besar Zhou Tianshan, tetapi ini hanya versi kecil, itu bisa disebut pembunuhan Zhou Tianshan kecil. King Long menunjuk ke arah, sambil memperkenalkan. Hari Minggu yang besar, 3 pembunuhan? Saya mendengar nama Luo Zengyi. Ya, salah satu dari 3 larik besar yang lahir di zaman ini, dan skuadron regu langit, larik Yang Yan, kata King Long perlahan. Luo Zeng bahkan lebih tercengang. 3 peluang besar, tidak bisakah Dakian Zhan tidak bisa dimasukkan ke dalam 3 array besar? Hei, Dakian Zhan luar biasa, tapi 3 array besar adalah penjaga, kata King Long. Tapi berhenti lagi. Formasi dibangun, dan kekuatan takut bahkan 1 miliar dari mereka tidak akan ada di sana, tapi itu cukup untuk menggunakan perwalian skala besar di tengah. Meskipun King Long tidak menyelesaikan ceritanya, Luo Zeng masih dalam diam mengingat 3 array besar di benaknya. Setelah tiba di lokasi pertama, Luo Zeng meletakkan pola dewa di tanah dan kemudian menyuntikannya ke elemen asli. Pola dewa ini tiba-tiba diaktifkan. Saat pola dewa mekar, kertas rune tiba-tiba muncul. Terbakar, setelah kertas rune berubah menjadi abu, para dewa ditinggalkan di tanah, seolah-olah terukir di dalamnya. Zhong Rui juga mulai mengatur para dewa sesuai arahan instruksi Luo Zeng. Langkah-langkah mengatur dewa dan rune adalah sama. Untuk Zhong Rui, ada asisten lain yang tidak sulit. Pertama, kedua, ketiga.
Garis-garis para dewa muncul di setiap sudut kuil, dan posisi garis-garis ini tampaknya tersebar, tetapi semuanya memiliki orientasi yang sesuai. Selain para dewa, ada dua diaken para dewa, memegang tinggi satu orang. Susunan besar ini juga dirancang oleh pengrajin profesional untuk mengendalikan dewa-dewa ini. Butuh setengah hari untuk mengatur para dewa di area pertama. Diikuti oleh area kedua, area ketiga, Luo Zeng bersama Zhong Rui dan asisten digital terus bergerak di atas langit di atas kuil. Setelah mengatur 4,900 dewa, Luo Zeng mengatur 3 dewa bintang 5 dan menggunakannya. Setelah menggunakan susunan untuk merekam satu per satu, seluruh minggu kecil dan 3 pembunuhan akhirnya diatur, dan proyek yang memakan waktu hampir 1 bulan dianggap selesai. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menguji wali ini. Pada hari ini, langit cerah, dan awan yang mengelilingi kuil Yundian menghilang sepanjang tahun. Langit di atas kuil Yundian dapat mengabaikan seluruh gambaran kota Yunhai, sementara jutaan manusia di kota Yunhai melihat ke atas dan juga dapat melihat ke langit. Istana manusia kekaisaran. Di atas langit, puluhan tetua dan pemilik rumah berdiri dan sepertinya menunggu sesuatu. Ning Yudie diam-diam melayang di satu sisi, mengamati Luo Zeng dan Zhong Rui di sekitar pasar untuk melakukan debugging terakhir. "Siap?" tanya Ning Yudie. "Ya, semua batu asli sudah ada di tempatnya," Luo Zeng mengangguk. Kekuatan para dewa berasal dari bahan di dalam tinta, tetapi masih perlu mengandalkan energi di batu asli untuk menggerakkannya. Pada saat ini, Luo Zeng juga sedikit gugup. 4,903 rune, masing-masing tidak dapat muncul di kolam yang buruk, jika tidak, seluruh jajaran besar penjaga akan sulit dioperasikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian dengan lembut memindahkan susunannya. Saat formasi perlahan berubah, cahaya di atas kuil mulai berkedip. Bahkan matahari tidak bisa menyembunyikan cahaya rune itu. Pola dewa pertama menyala, garis dewa kedua menyala, dan lebih banyak garis dewa menyala. Di bawah kendali pertempuran, rune ini saling menerangi, memproyeksikan sinar cahaya, dan pola dewa besar terbentuk dari jauh, dan di tengah dewa ini, guntur biru tiba-tiba meledak. Titik. "Hei!" Rage of Rape itu juga diaktifkan. Guntur besar melintas, dan guntur itu seperti naga yang bergegas ke langit, dan kekuatan mekarnya tak tertandingi. Ketika guntur menghilang, saya melihat guntur di area itu berkedip sedikit. Tidak ada masalah di area pertama, Luo Zeng sekali lagi mengubah pasar. Di area kedua, kabut samar pelepas perlahan dilepaskan, dan perangkap kacau terkubur di area kedua. Perangkap kacau ini tidak bereaksi banyak sebelum dipicu, ketika area kedua lebih dari 1000 dewa dinyalakan dan kemudian dibenamkan, menunjukkan bahwa perangkap kacau telah berhasil ditempatkan. Ketika Luo Zeng sekali lagi mengubah susunannya, pola magis Arya terakhir juga diterangi oleh Luo Zeng. Pada saat rune dinyalakan, sedikit uap air muncul di langit. Uap air ini membentuk pelangi yang indah di bawah sinar matahari. Kemudian uap air ini mengembun bersama dan secara bertahap menjadi pesona yang sangat besar. Pesona raksasa ini seperti mangkuk besar, dan seluruh kuil awan terikat di dalamnya. Ini adalah simpul pertahanan dalam pembunuhan kecil Zhou Tianshan. Cahaya air juga merupakan pesona yang paling penting. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, banyak riak air tercipta pada pesona besar ini. Ini hanya lecet besar. Saya takut itu akan rusak ketika saya menyentuhnya. Bagaimana saya bisa menghentikan Cui Xie? Aku bahkan tidak bisa menghentikan senjataku. Seorang tetua berkata bahwa dia melayang ke tepi pesona ini. Titik. Lalu ada tombak hitam di tangan sang tetua, dan pesona mulai muncul. "Minum." Penatua itu berteriak, dan senapan hitam itu tiba-tiba ditembakkan. Sungguh tembakan yang mengerikan dari tiran tirani. "Hei!" Bidikan ini berada di atas pesona, tetapi hanya menyebabkan riak air pada pesona tersebut. Tidak ada lagi yang bereaksi. Melihat pemandangan ini, wajah sesepuh muncul sebagai ekspresi terkejut dan bahagia. Cahaya air ini terlihat sangat rapuh, seolah-olah hanya gelembung air, akan pecah dan retak ketika ditusuk ringan.
Penatua baru saja memiliki kekuatan senjata ini, dan itu juga meledak karena kekuatannya. Tembakan sempurna dari perampokan sengit, itu adalah pesona umum, bahkan sebuah gunung besar juga dapat melewati lubang besar, tetapi duri dalam pesona ini selain jalan, tidak ada reaksi. Serangan itu dibelokkan dan kemudian menyebar ke seluruh pesona. Karakteristik pesona ini benar-benar menakjubkan. Orang yang bisa membuat rune ini. Aku khawatir ada cara untuk keabadian, seru yang lebih tua. Tepat saat dia menembakkan sihirnya, itu seperti kekuatan lembut pada sihirnya, terus-menerus melarutkan kekuatan senjatanya, membelokkan semua kekuatannya ke semua sisi pesona, dan membiarkan seluruh pesonanya menanggung kekuatan senjatanya bukan untuk menembak memusatkan senjatanya pada satu titik. Melihat pemandangan ini, para tetua lainnya juga menggunakan berbagai cara untuk menyerang cahaya air. Pisau, pedang, tinju, pistol. Para tetua juga menunjukkan aksi mereka sendiri. Hei! Untuk sesaat, warna asli dari berbagai warna menghilang, dan cahaya berkilauan, sementara pesona air terus meningkat, dan seolah-olah angin bertiup di danau yang berkilauan. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, pesonanya tetap utuh. Setelah para tetua berhenti, mereka melihat pesona besar di depan mereka dan tidak bisa berbicara. Untuk memverifikasi apakah pesona ini dapat diandalkan, beberapa penatua yang berada dalam perampokan virtual telah mencoba yang terbaik dan tidak dapat menghancurkan pesona ini. Sejauh ini, pesona yang dapat memblokir serangan dari 67 prajurit yang sia-sia tidak pernah muncul di tengah, bahkan jika itu adalah kekosongan leluhur, itu tidak dapat dibandingkan. Gumam seorang tetua. Tapi bahkan jika kita bisa memblokir serangan kita, apakah itu bisa memblokir Cui Xie? Masih ada beberapa orang yang khawatir. Cui Xie adalah hidup dan mati. Dia telah menghabiskan 3 hidup dan mati. Kekuatannya jauh di luar imajinasi mereka. Itu dapat memblokir serangan banyak perampok yang kejam dan mungkin tidak memblokir Cui Xie. Pada saat ini, di sudut kuil Yundian, pintu rumah jerami bergoyang sedikit dan mengeluarkan suara melengking, yang kemudian dibuka. Pondok jerami kecil ini adalah tempat peristirahatan ibu mertua Batu Giok. Tidak ada yang bisa mendekat kecuali Ning Yudie. Ibu Jade berjalan keluar dari pondok jerami dengan tongkatnya. Meskipun gerakannya tampak lamban, kecepatannya sangat cepat. Hanya beberapa langkah berkedut, sosok itu melintas di atas pelipis. Guru, setelah melihat guru muncul, sosok Ning Yudie berkibar dan menyapanya. Para tetua juga melakukan kesopanan dari ibu mertua yang hormat. Meskipun dia jarang muncul, tetapi dia adalah pilar kuil. Ibu Giok mengangguk dan mengalihkan pandangan dari Luo Zeng. Kemudian dia bergoyang dan datang ke tepi pesona, mengulurkan tongkatnya ke arah pesona besar. Ketika datang ke ranah ibu mertua Batu Giok, Yuan asli sangat terkendali. Tongkat ini menunjukkan, tampaknya polos, tetapi ada semacam tren besar yang tersembunyi di dalamnya. Metus semua orang membulat dan menatap tongkat di tangan ibu Giok. Hei! Ketika Kluk Giok berada di pesona, seluruh pesona mulai bergetar hebat, dan belenggu besar dengan cepat menyebarkan seluruh pesona. Cahaya di mata ibu mertua Jade menyala, dan Kluk di tangannya sedikit menyusut dan terbanting lagi. Hei! Permukaan pesona memicu kegemparan, seolah-olah angin mengocok gelombang, pasang surut, tetapi bagaimanapun juga, itu masih memblokir serangan ibu Giok. Oh, kata ibu mertua, yang membuat tawa tua. Ya, saya baru saja menggunakannya, tetapi masih ada ruang untuk pesona. Luo Zeng adalah bintang keberuntungan dari kuil awan saya, orang yang memiliki transportasi udara sering memiliki 2 negara bagian. Beberapa orang memiliki lalu lintas udara yang kuat, dan mereka dapat membawa gas ke orang-orang di sekitarnya sambil memengaruhi nasib mereka. Sementara beberapa orang memiliki transportasi udara yang kuat, mereka harus melahap gas orang-orang di sekitar mereka dan menyerap lalu lintas udara orang lain pada diri mereka sendiri. Kedua negara ini juga terus berubah. Begitu dikatakan transportasi udara, sangat misterius dan tidak bisa ditebak. Namun, pada saat ini, ibu mertua Jade telah menentukan bahwa Luo Zeng milik yang pertama, dan kedatangannya akan membawa angin ke Yundian.
Kata-kata ibu mertua Yeu memberinya pemahaman kualitatif tentang Luo Zeng. Beberapa tetua mengetahuinya dengan baik, dan di masa depan mereka takut tidak ada yang berani menemukan masalah pria kecil ini. Tersinggung Ning Yeu Butterfly masih baik-baik saja, dia adalah pemilik kuil, melakukan hal-hal tidak bisa terlalu sombong, selama itu masuk akal, mereka juga bisa melawan Ning Yudie. Namun, Ibu Giok masuk ke posisi tuan, tetapi juga penatua kuilawan, siapa yang berani menyentuh cetakannya? Bagaimanapun, setelah tata letak leluhur penjaga, banyak orang di kuil Yundian dapat tidur nyenyak. Hari-hari ini, Cui Xingman adalah bayangan besar yang terselubung di hati semua orang di kuilawan. Meskipun mereka berpikir bahwa leluhur penjaga ini mungkin tidak dapat memblokir Cui Xie, itu adalah penghalang bagi Dian, dan dia memiliki banyak hati. Seluruh kuil Yundian terus dalam keadaan siaga. Mungkin Cui Xie tidak datang suatu hari, dan Yuntang tidak berani menganggapnya enteng. Namun, setelah 3 bulan penuh, masih belum ada bayangan Cui Xie. Dia sepertinya telah menghilang. Dalam 2 bulan terakhir, Luo Zeng telah kembali ke ritmenya sendiri dan telah berkonsentrasi pada latihan spiritual. Dalam 3 bulan, dia sekali lagi mengangkat wilayahnya menjadi 3 kali lipat. Ketika dia berjalan keluar dari ruang latihan kuilawan, itu sudah berada di 7 alam para dewa. Hari ini, dia keluar dari ruang kultivasi, atau dipanggil oleh Ning Yudie. Setelah Luo menandatangani istana es Ning Yudie, dia mengeluarkan sebuah pos terkenal dan melemparkannya ke Luo Zeng. Luo Zeng mengambil pos terkenal ini dan melihat sekilas. Posting ini dikeluarkan oleh Aliansi Bisnis Dunia, tetapi disebut Festival Lentera setelah tanggal 5. Semua prajurit yang memegang lampu makam peri menyala. Masih ada 5 hari, apakah Festival Cahaya? Luo Zeng bertanya. Ning Yudie sedikit belati. Rahasia lampu makam peri jatuh di tangan Ning Yudie, hanya Luo Zeng dan Ning Yudie yang tahu, tetapi tidak ada orang ketiga. Sebelumnya pada konferensi seni bela diri, Aliansi Bisnis Dunia telah memanggil sekali, mungkin tahun ini, Festival Lentera, Aliansi Bisnis Dunia sangat penting untuk memasuki peri abadi, jadi sebelum Festival Cahaya lagi, dipublikasikan secara luas. Luo Zeng terus membaca posting terkenal, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Di atas posting ini, dia mencantumkan harta yang mungkin ada di makam Tianzhu. Menurut posting terkenal, ini adalah perhitungan raksasa kuno dunia. Adapun apakah itu benar-benar diperhitungkan atau tidak, atau apakah ada peluang bagi World Trade Union untuk memahami makam Tianzhu, yang tidak diketahui orang luar. Ada beberapa jenis harta yang terdaftar di pos terkenal. Tulang giok abadi dan 9 lampu terpencil tidak berguna bagiku, tetapi yang paling penting harus diserahkan, Ning Yudie berkedip. Selain berspekulasi bahwa ada tulang giok abadi dan 9 lampu terpencil di makam Tianzhu, ada salah satu hal terpenting, bernama bunga hidup dan mati, yang cukup untuk membuat seluruh prajurit domain gila. Apakah itu menurut para dewa atau para dewa, itu hanya hambatan untuk menerobos pertemuan itu. Namun, setelah bencana, saya ingin menerobos dan menghadapi hidup dan mati. Hidup dan mati, seperti namanya, adalah dunia antara hidup dan mati. Menerobos hidup dan mati itu sendiri perlu melewati garis hidup dan mati. Banyak tiran virtual telah jatuh langsung dalam proses terobosan, dan bahkan yang kuat dan mati. Juga perlu untuk terus-menerus menghadapi penjarahan hidup dan mati, dan untuk meningkatkan kultivasi mereka dalam bencana. Hidup dan mati tidak hanya dapat membantu Ning Yudie untuk menerobos perampokan virtual, tetapi juga membantu Ibu Giok untuk mengatasi hidup dan mati berikutnya. Itulah sebabnya Ning Yudie ingin memastikan. Luo Zeng, tulang giok Xianren adalah hal yang baik untukmu. Jika Anda ingin mengolah pintu menuju dewa tertinggi, yang terbaik adalah menghubungi tulang giok abadi untuk membuka 8 tao. Tiba-tiba Cilong mengingatkan. Apakah itu peri? Mata Luo Zeng juga menunjukkan warna gerakannya, tetapi dia masih mengatakan keraguannya. Hal-hal di makam Tianzhu ini menggoda, tetapi ada masalah, Xiao Die, tidakkah kamu merasa aneh? Aneh? Ning Yudie sedikit ke samping.
Karena itu, Tian Zhu Xianren adalah peri. Dia membangun makam peri untuk dirinya sendiri. Secara alami, dia tidak ingin merayunya ke kuburannya. Tapi mengapa ada cahaya peri di dunia yang telah diturunkan, dan raksasa kuno dari aliansi perdagangan dunia, dan dengan apa menyimpulkan keberadaan harta ini? Luo Zeng bertanya. Ning Yudie terdiam beberapa saat dan segera berkata, maksudmu ini jebakan? Hanya memiliki kemungkinan ini, Luo Zeng mengangguk. Mengapa mungkin memasuki makam peri Tian Zhu ketika makam peri Qiuxian diatur? Siapa yang membuat lampu ini? Mengapa beredar di domain tengah? Awalnya adalah hal yang sangat aneh. Bahkan, jauh lebih dari satu kecurigaan bahwa masalah ini telah dicurigai. Sejak ratusan tahun yang lalu, beberapa orang menduga bahwa makam peri itu adalah penipuan atau bahkan jebakan. Ini hanya dunia prajurit. Semuanya lahir dengan peluang dan risiko. Jangan katakan bahwa makam Tian Zhu tidak bisa menjadi jebakan. Bahkan jika itu adalah jebakan, ada banyak prajurit. Saat keduanya mendiskusikan masalah ini, mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat di kuil. Ning Yudie dan Luo Zeng sama-sama menghadapi perubahan mendadak. Sebelum rumah yang telah lama ditunggu-tunggu, Cui Xie pasti akan turun ke kuil Yun, jadi Dian dan Yun Hai Chang berada di bawah tekanan besar. Ketika Luo Zeng bergegas untuk mengatur Zhao Tianshan kecil untuk dibunuh, tidak ada berita tentang Cui Xie selama 3 bulan, begitu banyak orang berpikir bahwa Cui Xie tidak akan kembali. Meskipun kuil Yundian tidak melucuti senjata negara, pembunuhan kecil Zhao Tianshan masih berjalan siang dan malam, tetapi banyak orang masih melonggarkan kewaspadaan mereka. Di antara rumah tangga di kota Yunhai, bayi berusia 1 tahun masih balita, dan dia hanya mencoba berjalan tegak. Dia dengan hati-hati mengambil langkah. Ketika kekuatan mengerikan itu tiba-tiba turun, bayi kecil itu membanting dan berjongkok. Di tanah, saya mulai menangis. Di kota besar ini, ada puluhan juta orang yang berkultivasi dan meningkatkan kehidupan mereka di sini. Mereka pergi ke prajurit vulgar dan pergi ke bayi kecil. Pada saat ini, mereka dilindungi oleh kekuatan ini. Semua wajah kaku. Kepala keluarga dari 3 produk tenggelam dan menghela nafas. Cui Xie akan datang. Prajurit yang terinformasi mengerti apa yang terjadi, dan melihat ke kuil awan di langit, dan sebagian besar warga sipil tidak tahu apa yang terjadi, tetapi iblis ada di dunia. Di kuil-kuil kecil dari beberapa kuil kecil, mereka bergegas ke jam besar. Ribuan biksu duduk di kuil dan terus melantunkan kutukan. Ini adalah kekuatan kelas menengah hingga yang kuat, hanya suara, pikiran, dapat memberikan tekanan pada ribuan orang, jika dia tertarik, punya waktu, tidak takut marah, bahkan dapat mengambil nyawa mereka. Dalam 3 bulan terakhir, Cui Xie membawa putranya dan melakukan perjalanan ke Laut Cina Selatan. Jika Cui Yun menderita luka serius, selama Cui Yun masih bernafas, Cui Xie memiliki banyak cara untuk mengobatinya, tetapi jantung seni bela dirilah yang sedang dihancurkannya. Ini yang paling merepotkan. Namun, ada pintu suci di Laut Cina Selatan. Ada beberapa rahasia khusus dalam jiwa dan ingatan, tetapi ada kemungkinan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh Cui Yun. Perjalanan ke Laut Cina Selatan ini menghabiskan biaya Cui Xing selama 3 bulan. Setelah kembali ke kerajaan tengah, dia datang ke kuil awan untuk pertama kalinya. Cui Xie juga seorang pejuang seni bela diri yang sangat kuat. Ketika dia pergi ke Laut Cina Selatan untuk merawat putranya, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah pulau kecil dan secara tidak sengaja memanen pakaian seorang prajurit kuno. Dia sangat arogan, tetapi lalu lintas udara orang-orang di sekitarnya tidak baik. Putranya dihancurkan oleh seni bela diri, dan Simia Oling mati di bawah pedang Luo Zeng. Ini bisa menjelaskan masalahnya. Kapan Cui Xie menderita kerugian besar? Jangan katakan kuil awan, bahkan jika itu adalah roh Vorchel, bahkan jika itu adalah aliansi bisnis dunia, dia juga akan menemukan nada ini. Melihat ke bawah ke seluruh kuil Yundian, melihat pesona besar di depannya, Cui Xie berteriak, "Yui ibu mertua, keluar!" Rumah jerami tempat istri Yumao berada terbuka, dan tidak banyak ekspresi di wajah tua itu.
Ketika orang hidup sampai usianya, hidup dan mati sudah terlihat, dan dia tidak bisa meninggalkan Kuil Awan dan Ning Yudie. Di istana es, Ning Yudie dan Luo Zeng berubah, dan kemudian bergegas keluar dari istana es. Pada saat ini, semua orang di Kuil Awan menyayat hati. Semua penatua yang berada dalam perampokan virtual bergegas ke langit untuk pertama kalinya, dan mereka semua ketakutan dan gelisah. Satu orang dapat memberikan tekanan besar pada setempat produk seni bela diri multi-juta. Inilah kekuatan orang pertama di kelas menengah. Ibu mertua Giok terbang tinggi di langit, dan dia memandang Cui Xie dengan samar melalui pesona. Saya tidak tahu mengapa Dong Wang Wang datang ke Kuil Awan saya. Mengapa? Haha, Cui Xie tertawa 2 kali, seperti guntur di langit. Yui ibu mertua, konferensi seni bela diri hanya berlangsung selama 3 bulan, bahkan jika kamu lebih tua, tidakkah kamu akan begitu pelupa? Ibu mertua Batu Giok terlihat acuh tak acuh dan hanya berkata, hal-hal dalam konferensi seni bela diri Zhongwu tahu bahwa saya tidak ada yang salah dengan Kuil Awan. Salah? Wajah Cui Xie menunjukkan warna licik. Saya telah mengatakan bahwa Kuil Awan Anda salah. Anak-anak saya tidak sebaik orang, dan mereka dikalahkan oleh Luo Zeng. Jantung seni bela diri tidak cukup kuat, dan Luo Zeng menghancurkan jantung seni bela diri. Itu salah anak saya. Kekuatan Simia Oling tidak cukup, itu juga dibunuh oleh Luo Zeng. Hal yang sama adalah kesalahan Simia Oling sendiri. Semua orang diam. Apa yang terjadi di konferensi seni bela diri? Banyak tetua Yundian telah mendengarnya melalui berbagai saluran. Tapi Cui Yun adalah putraku, Simia Oling adalah wanitaku. Siapapun yang memindahkan mereka, aku akan membalaskan dendam mereka. Sekarang Kuil Awan Anda salah di depan saya. Cui Xie mencibir, kekuatannya lemah, itu salah. Setelah Cui Xie selesai, tekanan kuat tiba-tiba ditekan terhadap orang banyak. Para tetua dari jubah sia-sia itu tiba-tiba menjadi putih, dan hanya Ibu Giok dan Ning Yudie dan Luo Zeng yang bisa tenang. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba terbang ke tirai tipis, menatap Cui Xie melalui cahaya tipis air. Kamu bilang itu bagus, tetapi bahkan jika Kuil Awan itu salah, bagaimana? Bagaimana itu lemah? Ambil hidupmu yang akan datang. Cui Xie samar-samar memandang Luo Zeng. Pria kecil seperti semut ini, tampaknya tidak takut pada dirinya sendiri. Ini adalah kasus di konferensi seni bela diri, dan itu masih terjadi. Jika tidak, Luo Zeng tersenyum. Seluruh Kuil Awan akan dikubur untukmu. Tatapan Cui Xie sudah merupakan perang yang berkecamuk. Kalimat ini, biarkan semua orang di Aula Awan melompat dengan liar. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Cui Xie memang memiliki kekuatan ini, dan Yundian hanya memiliki satu ibu mertua Giok, bahkan jika itu ditambahkan dengan Ning Yudie, itu tidak mungkin menghentikan Cui Xie. Satu-satunya cara untuk mengandalkannya hanyalah lapisan tipis pesona di depan Anda. Drum semua orang mulai dimainkan. Wajah Luo Zeng masih tersenyum. Dia tahu betul bahwa baik rasa takut maupun takut tidak ada gunanya. Luo Zeng berkata dengan tenang, apakah kamu melakukannya? Ketergantunganmu, apakah ini lapisan pesona? Apa orang pintar itu Cui Xie? Sejak dia baru datang, dia menemukan kehebatan pesona ini. Pada konferensi seni bela diri hari itu, dia memblokir pukulan dari pesona di medan perang. Sekarang Cui Xie masih segar dalam ingatannya, masih ada pesona di tengah lapangan yang dapat memblokir tinjunya. Mudah baginya untuk berspekulasi bahwa pesona itu adalah tangan dan kaki Luo Zeng. Agaknya, anak ini mendapat warisan Rue. Namun, Cui Xie tidak peduli. Pada hari itu, Cui Xie tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Dia hanya membuat 2 pukulan ketika dia marah. Itu luar biasa daripada pesona di medan perang, tetapi tidak mungkin untuk memblokirnya. Cui Xie. Adapun pesona di depannya, Cui Xie juga tidak terlihat. Oke, Luo Zeng berdiri di tepi pesona. Pada saat ini, dia tidak berjarak setengah mil dari Cui Xie, hampir bertatap muka. Cui Xie perlahan mengangkat pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap Anda bisa tetap tenang ini.
elemen nyata yang bersahaja lolos dari tubuh Cui Xie. Di langit di atas kuil, surga dan bumi yang kaya secara bertahap berkumpul menjadi pusaran besar, dan pusaran yang tersebar di sekitar awan tebal juga terus berputar. Titik. Setelah memasuki perampokan virtual, Anda dapat langsung memanggil langit dan bumi, dan Cui Xie kuat dan mati, dan dunia arogan seperti domba di tangannya. Cui Xie tidak berniat berbicara omong kosong dengan seorang anak, dia bahkan tidak mau membuang terlalu banyak waktu di sini. Saat vitalitas hari itu terus mengalir ke dalam tubuh Cui Xie, rasa penindasan yang sangat berat menyebar ke segala arah. Semua orang tahu bahwa Cui Xie ingin melakukannya. Orang-orang di kuil Yundian juga memasuki keadaan pertempuran, dan mereka mengeluarkan senjata mereka sendiri. Dari lubuk hati mereka, para tetua perampokan virtual ini ingin menyerahkan Luo Zeng, tetapi Mao dan Ning Yudie ada di sini. Ini jelas tidak mungkin. Lakukan. Ibu Giok mengguncang kruk lamanya, dan di atas kruk, dia menumbuhkan beberapa kuncup tetesan hujan yang renyah. Yuan asli hijau pucat menyelimutinya. Ketika Yuan asli beredar, kulitnya yang menua pulih. Aktivitasnya, kerutan di wajah menghilang, dan rambut putih berubah menjadi sutra hitam dan biru. Tubuh pendek asli juga diluruskan, dan suasana kuno jam naga tersapu. Ye Umapo berubah menjadi wanita glamor pada saat ini. Ice Phoenix dengan cepat bergegas keluar dari istana es, dan mulai retak ketika mengenai Ning Yudie. Armor kristal es membungkus tubuh mungilnya dengan erat, dan es hitam juga muncul di tiang tangan Ning Yudie. Begitu Cui Xie memecahkan pesona, semua orang di kuil Yundian tidak bisa duduk diam. Hanya Luo Zeng yang berdiri di belakang pesona, menghadap Cui Xie, yang akan meluncurkan serangan, dan tidak bergerak. Luo Zeng masih sadar akan kekuatannya sendiri. Pada rumor rune, tidak ada seorang pun di tengah yang bisa melampaui dia, dan garis suci yang diturunkan di batas atas tidak sebanding dengan teknik rune di tengah. Namun, dengan kekuatannya, dia berada di depan kelompok veteran imajiner ini, di depan Ning Yudie, di depan Ibu Giok dan Cui Xie dalam kematian, bagaimanapun, adalah semut menurut para dewa. Dalam pertempuran antara yang kuat dan yang mati, para tetua bencana dihitung sebagai umpan meriam. Saya khawatir hanya Ning Yudie yang hampir tidak dapat membantu Ibu Giok, dan Luo Zeng memperkirakan bahwa bahkan umpan meriam pun tidak. Karena itu, tidak ada artinya bagi Luo Zeng untuk menolak atau tidak. Dunia yang mengamuk terus mengalir ke tubuh Cui Xie Kui. Pada saat ini, Cui Xie tampaknya telah berubah menjadi gunung. Mata pria itu berkilauan, dan tendangan volinya menggesek. Langit hancur. Menusuk. Melihat masa lalu dari sudut Luo Zeng, Cui Xie tampaknya agak terdistorsi. Ruang tampaknya terkoyak di bawah tekanan tinjunya. Tinju besar menghantam Luo Zeng, dalam tinju ini, seolah-olah ada tren yang sangat sombong. Apakah ini menghancurkan segalanya? Luo Zeng berkedip, menatap tinju yang mendekat dengan cepat. Hampir seketika, tinju ini mengenai bagian depan Luo Zeng, dan berjarak kurang dari 3 kaki dari pesona. Pada saat ini, Luo Zeng merasa akan mati lemas. Ledakan. Tampaknya sejuta senjata meledak pada saat yang sama, dan raungan besar memekakkan telinga. Karena angin kencang yang ditimbulkan oleh tinju ini, bahkan ada banyak bilah angin tersebar di sekitar, beberapa di antaranya bahkan memantul ke tubuh Cui Xie, tetapi Cui Xie tidak bersembunyi sama sekali. Bila angin itu hanya memotong pedang Cui Xie, jubah tidak menyebabkan kerusakan padanya. Bahkan Yue dari tinju ini sudah cukup untuk membunuh Luo Zeng. Namun, Luo Zeng tidak mengalami dampak sedikit pun, dan cahaya air stabil dan memblokir semua kekuatan. Untuk mengatasi dampak pukulan ini, permukaan air memiliki gelombang besar di langit, dengan pukulan sebagai pusatnya, terus-menerus bergegas ke sekitarnya, dan akhirnya, mendistribusikan kekuatan pukulan ini secara merata ke seluruh simpul. Setelah permukaan dunia, seluruh pesona perlahan pulih dengan tenang. Di kuilauan, para tetua dari jubah sia-sia itu mencerahkan mata mereka. Ning Yudie menghela nafas lega, dan sepasang mata menabrak bulan sabit kecil. Sekarang tampaknya taruhannya pada Luo Zeng tampaknya tidak kalah.
Ibu mertua Jade masih mempertahankan kondisi muda, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun, ide semua orang di kuil awan secara alami ada di sana. Sejumlah besar penjaga yang dapat memblokir yang terkuat di tengah negara, nilai dari susunan besar ini sulit untuk diperkirakan. Jika Anda mengambil seorang pejuang hidup dan mati, dan Luo Zeng, penjaga sekte keduanya, pilih Haula Awan atau Roh Vorchel, saya khawatir saya akan memilih susunan besar ini. Alasannya sangat sederhana. Prajurit hidup dan mati pasti bisa membawa sekte ke puncak. Bahkan jika itu adalah pejuang hidup dan mati, Souyuan terbatas. Setelah 2000 tahun, para pejuang hidup dan mati pada akhirnya akan gagal untuk hidup dan mati. Daokan. Ada banyak tulang di depan umur panjang, dan ada banyak orang di dunia yang panjang, dan siapa yang berumur panjang? Namun, pasukan penjaga tidak biasa, selama perawatannya baik, itu bisa bertahan selamanya, untuk menjaga sekte, dan cepat atau lambat akan lahir seorang jenius super. Karena itu, Ning Yudie tidak kehilangan uang, tetapi menghasilkan banyak uang. Cui Xie tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa mematahkan pesona dengan pukulan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, wajah Cui Xie juga mengandung warna mengejutkan yang tak ada habisnya. Di tengah dan bujur lapangan, sulit baginya untuk begitu terkejut. Hanya Cui Xie sendiri yang paling tahu seberapa kuat pukulannya. Namun, ini terlihat seperti lapisan tipis dalam bunga air yang menghalangi tinjunya. Kekuatan pesona ini berada di luar pemahaman Cui Xie. Yang paling menjengkelkan adalah Luo Zeng tampaknya sangat percaya diri dengan pesona ini. Dia berdiri pada jarak 2 kaki di belakang pesona. Dia memiliki ekspresi seperti ikan mati, seolah-olah wajahnya adalah apa yang kamu. Beberapa karakter besar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang begitu diejek. Cui Xie tidak ingat. Sejak dia menembus salam hidup dan mati, Zongmen besar dan kecil di area tengah rajin atau sopan kepadanya. Bahkan jika dia mengadakan festival bersamanya, dia tidak akan menyinggung perasaannya. Anak di depanku ini benar-benar jahat. Pukulan, jelas tidak bisa membiarkan Cui Xie menyerah, pergi ke kuil Yundian, bahkan karena leluhur penjaga, dan Cui Xie tidak akan mau. Kali ini, Cui Xie mengeluarkan pisau tanpa nama di pinggangnya. Pisau yang tidak disebutkan namanya ini di tangan Cui Yun, masih tidak dapat memainkan kekuatan sebenarnya, karena Cui Yun dikalahkan oleh Luo Zeng. Cui Xie juga mengerti beberapa hal, jalan militer harus berjalan sendiri, bahkan jika putranya telah bakat tingkat dewa tetap saja, biarkan dia mengasah dan tumbuh dewasa. Kekuatan yang dibangun oleh kekuatan eksternal bukanlah kekuatan yang sebenarnya. Setelah Cui Xie mengambil pisau tanpa nama, momentum seluruh orang juga berubah. Cui Xie asli memberi orang perasaan gunung yang berat, tetapi setelah memegang pisau tanpa nama, itu langsung memberikan suasana yang tajam dan menarik. Seolah-olah dia adalah pisau. Merasakan kegembiraan Cui Xie, wajah banyak tetua vulgar sekali lagi menunjukkan warna hati-hati. Meskipun baru saja memblokir pukulan Cui Xie, tetapi Cui Xie adalah kekuatan peringkat teratas. Saya tidak tahu pembunuh seperti apa, kartu apa. Karena itu, mereka tentu memiliki kepercayaan pada pesona ini, tetapi mereka masih khawatir. Hanya Luo Zeng yang tidak bergerak, masih berdiri 2 kaki di bawah pesona, tiba-tiba berbisik, "Siap." Mulailah melakukannya setelah Cui Xie datang dari jarak tertentu. Dia akan memegang pisau tanpa nama dan memegangnya, dan sedikit haki di lengannya akan diubah menjadi benang sutra dan dituangkan ke dalam pisau yang tidak dikenal. Coak! Bayangan pisau haki mulai naik dan naik di sepanjang pisau tanpa nama. Dari pisau yang tidak diketahui ini, ada bayangan pisau besar yang panjangnya 30 kaki dan lebarnya 4 atau 5 kaki. Bayangan pisau yang begitu besar, bahkan jika itu tidak memotivasi pisau, cukup andalkan bayangan pisau ini ke bukit umum menjadi 2 bagian. Sebagai taji pisau, saya takut untuk meratakan gunung secara langsung. Di akhir kehidupan, ada kekuatan magis yang luar biasa. Mengaum dalam kehampaan setelah menyeduh sebentar,
Cui Xie sekali lagi menyerang dan melambaikan pisau tanpa nama. Puluhan pedang panjang, seolah mampu membelah langit menjadi dua, di tengah lapangan, aku khawatir tak ada yang menghalanginya. Hei! Slogan ini meninggalkan bekas pisau panjang dan sempit di permukaan cahaya air, dan ujung bekas pisau adalah lokasi Luo Zheng. Pesonanya masih belum rusak. Tanda pisau besar ini benar-benar mengguncang seluruh pesona, dan gelombang besar di permukaan setinggi puluhan kaki. Sayangnya, kekuatan Cui Xie masih tidak melebihi batas yang dapat ditanggung oleh pesona itu. Memamerkan pisau ini, bahkan Cui Xie tidak bisa menahan napas beberapa saat. Penampilannya berangsur-angsur suram, dia benar-benar tidak mengambil Luo Zheng. Ini adalah fakta bahwa Cui Xie tidak mau mengakuinya. Sama seperti Cui Xie sedang menyeduh metode lain, ketika dia menghancurkan pesona ini, dia tiba-tiba merasakan krisis yang berat di hatinya. Selain berlatih beberapa latihan hegemonik, Cui Xie juga memiliki bakat yang sangat unik. Bakat ini telah membuatnya dalam banyak situasi untuk menyelamatkan hidupnya. Dia bisa merasakan pembunuhan orang lain. Bisa juga merasakan bahaya datang. Namun, setelah memasuki hidup dan mati, Cui Xie tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan bakat ini, karena sulit bagi siapapun di domain tengah untuk mengancam hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia sebenarnya memiliki perasaan yang berbahaya. Dalam kondisi terkondisi, sosoknya tiba-tiba terbang ke arah tertentu. Pada saat ini, dia melihat bahwa sekelompok kabut asap psikedelik telah menyebar ke arahnya. Untungnya, kecepatan Cui Xie sangat cepat. Dia sudah bergegas keluar dari pengepungan sebelum kabut asap belum ditutup. Pada saat yang sama, itu adalah sambaran petir yang sebesar naga. Hei! Petir mengerikan ini akhirnya pecah dari sisinya dan tidak mengenai Cui Xie. Hanya Cui Xie yang bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam petir ini. Jika dia dibelenggu, bahkan jika dia tidak mati, saya khawatir itu akan terluka parah. Ditambah dengan kabut asap psikedelik itu, Cui Xie tiba-tiba mengangkat pikirannya, dan penjaga kuil awan memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Ini masih sesuatu yang Cui Xie tidak mau akui, tetapi jika dia tidak merespons dengan cepat, dia sangat sensitif terhadap bahaya. Saya khawatir itu akan menjadi masalah saat ini. Sayang sekali, Luo Zheng menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian berkata dengan suara Yuan yang sebenarnya, Zhongrui, kamu lambat. Zhongrui juga sangat tertekan, hanya untuk bersembunyi di kuil awan, menunggu instruksi Luo Zheng, untuk memulai jebakan kacau untuk dengan hati-hati mengelilingi Cui Xie, dan kemudian membuka kemarahan pemerkosaan. Apa yang disebut jebakan kacau adalah setengah dari susunan magis, setengah dari pembunuhan, begitu kejahatan Cui jatuh ke dalamnya, itu akan tenggelam dalam ilusi tak terbatas. Kali ini guntur murka guntur dapat langsung mengenai kejahatan Cui. Saya tidak berharap Cui Xie begitu tajam, merasakan lapisan pembunuhan pada langkah pertama, bergegas keluar dari kekacauan-kekacauan, dan menghindari guntur murka guntur. Seorang rune master para dewa, seorang pejuang yang mengambil foto para dewa, dan mereka berdua berkolusi untuk membunuh orang pertama di tengah lapangan. Jika itu pingsan, itu adalah hal yang luar biasa. Lebih buruk lagi, mereka hampir melakukannya. Mungkin jebakan kacau tidak dapat membunuh Cui Xie, dan kemarahan Lei Biao hanya dapat membuat Cui Xie terluka parah, tetapi seni bela diri dari Aula Virtual Yuntang tidak hanya tahu bagaimana cara berdiri, tetapi mereka mungkin menjadi umpan meriam untuk mereka yang kuat di masa lalu. Ikan air tawar, tetapi Cui Xie, yang takut terluka parah, mungkin tidak bisa bertarung. Terlebih lagi, kuil Yundian memiliki pemilik kuil, dan ada juga Ibu Giok yang kuat dan mati. Sekelompok tetua yang menggigil oleh Cui Xie, wajah-wajah itu juga menunjukkan belas kasihan. Bahkan ibu mertua yang tidak memiliki banyak ekspresi, wajahnya penuh penyesalan. Ning Yudia duduk di atas es besar, dan kakinya yang panjang dan ramping diayunkan dengan lembut, mulutnya pecah dan dia tidak berbicara. Cui Xie dapat tumbuh hingga hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengambil di udara. Tidak mudah untuk membunuhnya.
Setelah jarak antara awan dan kuil, jantung kuat dan kuat Cui Xie masih berdetak kencang. Setelah menghindari serangan penjaga Yundian, Cui Xie merasa takut. Jika itu benar-benar tenggelam di dalamnya, dan dengan bantuan geng Yundian, Cui Xie-nya mungkin benar-benar terbunuh di sini. Perubahan semacam ini juga tidak terduga untuk Cui Xie. Dia telah memotong darahnya dalam hidupnya, dan dia telah tumbuh dengan keras kepala dalam segala jenis bahaya. Bahaya yang dia temui tidak diketahui, tetapi karena dia melewati garis hidup dan mati, tidak ada yang membiarkan dia begitu dekat dengan kematian. Dan sepanjang awal, anak nakal, selalu berdiri di tepi pesona, memandang dirinya sendiri dengan tatapan acuh tak acuh. Anak ini benar-benar licik. Distrik dan para dewa berada dalam aliran tanpa akhir. Jika orang ini dibiarkan melangkah ke alam kesucian, masa depan akan menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri. Jika Cui Xie ingin membunuh Luo Zeng, hanya untuk melaporkan balas dendam dari pedang ganda Cui Yunhe dan Sim Yaoling, sekarang Cui Xie dengan jelas memahami bahwa Luo Zeng adalah penghalang, dan dia harus mengimplementasikan visi besarnya. Membersihkan sasaran. Dalam kewaspadaan, Cui Xie dan Luo Zeng saling berdekatan. Luo Zeng, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Mendengar kalimat ini, para tetua dari aula virtual aula awan merasakan darah di kepala mereka, beberapa dari mereka tidak bisa mengalir, dan ada setrum. Orang kuat yang telah hidup selama ratusan tahun dan melewati batas hidup dan mati, mengatakan ini kepada seorang remaja laki-laki. Luo Zeng memenuhi syarat untuk menjadi lawan Cui Xie. Belum lagi Cui Xie, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bermain melawan sesepuh vulgar yang hadir. Dengan kekuatan para veteran yang tidak jelas ini, tidak mudah untuk membunuh Luo Zeng. Di depan mulut Cui Xie, sekelompok tetua veteran tiba-tiba merasa bahwa mati mereka akan lumpuh. Bagaimana dunia ini bisa begitu aneh? Penampilan Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Dia menekan emosinya dan berkata dengan suara dingin, biarkan Luo, aku tidak akan membiarkanmu mati. Hai, batuk, seorang tetua menelan tenggorokan yang keras dan hampir tidak mati oleh air liurnya sendiri. Wajah banyak penatua bahkan lebih indah. Memang benar bahwa Luo Zeng memberi Yundian terlalu banyak kejutan, tetapi Luo Zeng tidak tahu berapa pound yang dimilikinya. Apakah dia takut dengan serangan Cui Xie? Apakah Anda mulai berbicara omong kosong? Bahkan wajah Ibu Yeu penuh dengan ekstasi, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Luo Zeng benar-benar berani berbicara. Hanya suara Ning Yudie yang akhirnya menutup mulutnya dan menyeringai. Pria ini selalu sangat menarik, seolah-olah dia tidak tahu apa tekanannya. Sangat disayangkan bahwa dia tampaknya hanya memiliki saudara perempuannya. Luo Lei tentu saja kerabat terpenting Luo Zeng, menjadi lawan Cui Xie, orang kuat kelas menengah. Luo Zeng tidak tertarik. Wudao adalah jalan tak berujung menuju duri bagi Luo Zeng. Dia hanya bisa mendaki puncak ini sedikit, dan Cui Xie adalah rintangan yang harus dilintasi Luo Zeng. Tiba-tiba mendengar bahwa Luo Zeng menjawab pertanyaan ini, Cui Xie tiba-tiba terpana. Dia adalah orang yang kuat di tengah lapangan. Dia memakan kesedihan ini di tangan Luo Zeng hari ini. Dia benar-benar melahirkan 2 poin di hatinya. Bagaimanapun, pencapaian Luo Zeng di Rune tidak pernah terdengar, jadi dia akan mengatakan ini, dan hasilnya adalah anak ini. Ini hanya gila. Wajah Cui Xie tidak bisa digantung, dan kemudian dia tertawa karena marah. Haha, angkat aku? Memiliki ambisi. Jangan khawatir tentang adikmu dulu. Tanyakan pada dirimu sendiri berapa lama kamu bisa hidup. Saya tidak percaya Anda tinggal di kuil seumur hidup. Tanda seru Cui Xie sekarang tidak dapat memecahkan awan kuil, tetapi jika dia menemukan tubuh genital ungu lain, setelah perbaikan ganda Acacia Iblis, kekuatan Cui Xie akan sekali lagi maju dengan pesat, ketika Yundian mungkin tidak dapat memblokir Cui Xie. Luo Zeng menatap Cui Xie dengan dingin, meninggalkan tepi pesona dan terbang ke bawah. Pada saat yang sama, dia menyampaikan kepada Zhong Rui, singkirkan dia. Hei! Di bawah kendali Zhong Rui, murka guntur adalah kilat tebal seperti kilat, dan pergi ke Cui Xie.
Pengoperasian Ray Guardian juga merupakan dukungan dari Yuan Shi yang sebenarnya. Setiap menyelinap keluar dari pasukan membutuhkan beberapa keping Yuan Shi terbaik, tetapi Zhong Rui seperti tidak ada uang, dan operasi peleton akan menimbulkan kengerian bagi Cui Xie. Ketika Cui Xie tidak bisa membuka pesona, dia hanya bisa mengalahkannya secara pasif. Dia juga ingin mengucapkan beberapa patah kata. Akibatnya, Luo Zheng langsung pergi, dan akhirnya dia harus pergi. Namun, Cui Xie tidak langsung meninggalkan kota Yunhai. Dia dicekik oleh seorang pria kecil di alam para dewa. Dia selalu perlu marah, jadi kota Yunhai menderita. Berdiri di kuil awan tinggi, saya melihat asap di tepi kota Yunhai. Kota Yunhai juga merupakan kota besar. Di sekitar kota besar ini ada lingkaran tembok bata, yang membentang lebih dari 100 mil di sekitar lautan awan. Cui Xie langsung mengebor tembok kota dan mengelilingi seluruh kota Yunhai untuk satu lingkaran penuh. Tembok di luar kota Yunhai dikupas oleh Cui Xie, dan setidaknya ada ratusan orang terbunuh dan terluka. Bagi Cui Xie, orang-orang di kota Yunhai ini semuanya semut. Meskipun dia dapat merusak seluruh kota Yunhai untuk ventilasi, dia tidak terlalu tertarik untuk menghancurkan semut. Selain itu, Cui Xie tidak memiliki pergi untuk membunuh Jian Shan. Jika pembantaian terlalu banyak, akan merepotkan untuk mendapatkan banyak sesak napas, dan akan membutuhkan waktu untuk menghilangkan mati lemas ini. Setelah Cui Xie akhirnya menghancurkan tembok ini, dia memilih untuk pergi. Setelah Cui Xie pergi, wajah muda Ibu Jade perlahan-lahan muncul kerutan, dan kemudian rambutnya berangsur-angsur menjadi putih, dan punggungnya terangkat, dan dia kembali ke bentuk naga tua. Bentuk tubuh Ning Yudie melayang, meraih lengan guru dan cekikikan, "Tuan, Anda masih tetap seperti itu, terlihat sangat bagus." Tidak besar atau tidak kecil Ibu Giok memalingkan mata, dia bertanggung jawab atas hukum kehidupan, sehingga yuan aslinya akan memiliki efek ini, dapat membuat orang meremajakan, tetapi menghabiskan sedikit lebih banyak yuan nyata, untuk mempertahankan penampilan mereka di negara muda. Batu Giok Ibu bisa melakukannya, tapi itu tidak perlu. Sekarang suasana Yundian relatif santai, dan bencana Cui Xie telah ditangani. Gunung yang ada di hati semua orang akhirnya dipindahkan. Ketika banyak tetua keluar, para murid gereja Yundian benar-benar memandang mereka secara diam-diam, dan melihat bahwa Luo Zheng berdiri di bawah pesona. Serangan terhadap Cui Xie tidak bersembunyi, dan satu hati juga sangat menyesal. Hebat, pesona ini sangat kuat, Luo Zheng hanya bersembunyi di belakang. Tidak ada bahaya sama sekali. Seorang murid Yundian mengatakan bahwa dia tidak yakin. Pertama, pesona ini adalah rune yang ditarik oleh Luo Zheng. Kedua, untuk tidak mengatakan barusan, bahkan jika Cui Xie akan datang lagi, saya berani bertaruh dan tidak berani berdiri. Ada murid Yundian lain yang membalas. Murid kuil awan di depannya tiba-tiba berhenti menangis. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada bahaya, tidak semua orang akan berani menghadapi Cui Xie. Sama seperti beberapa orang yang takut ketinggian, mereka tahu bahwa tidak ada bahaya setelah menaiki tangga yang tinggi, tetapi mereka tetap tidak berani melewatinya. Berapa banyak orang di domain tengah yang berani menghadapi Cui Xie? Bahkan Luo Zheng, yang sama tidak mau menghadapi Cui Xie, tidak masuk akal untuk memprovokasi yang kuat dan mati, kecuali kepalanya terbakar. Namun, Luo Zheng tidak punya pilihan. Sejak Cui Xie mengambil Rozi, dia dan Cui Xie sudah berada dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Dia dan Cui Xie tidak memiliki ruang untuk relaksasi. Oleh karena itu, pertemuan Luo Zheng dengan Cui Xie akan mengeluarkan kata-kata canggung seperti itu. Karena tidak ada gunanya mengetahui bahwa permohonan itu memohon, lebih baik menyelamatkan Luo Qi dengan mengandalkan tinjunya sendiri. Lebih baik berbicara dan bertarung dengan kematian. Mungkin ini cara Luo Zheng. Setelah Cui Xie pergi, penjaga kuil Yundian berskala besar juga menyebar dengan cepat di tengah. Korps penjaga besar ternyata sangat sulit melawan serangan Cui Xie, dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Cui Xie, yang sungguh luar biasa. Apa artinya ini? Jelaskan bahwa di wilayah tengah,
tidak ada sekte seperti itu, atau prajurit dapat menguncang kuil. Jika perang Zong mendiluncurkan, kehilangan kuil awan adalah yang terkecil. Pada saat ini, kuil sudah menjadi keberadaan dinasti Kuas 5. Gerbang 4 cabang, yang pada akhirnya mengandalkan guru Runeu untuk mengubah nasib, Luo Zeng ditakdirkan untuk dimasukkan dalam sejarah tengah. Setidaknya sekarang semua orang dapat yakin bahwa pencapaian Luo Zeng di Runeu jauh lebih kuat daripada Feng Guan Yeu yang bersejarah. Selama 2 atau 3 hari ini, di antara restoran-restoran di kota-kota besar di wilayah tengah, suara Luo Zeng terdengar hampir di mana-mana. Ini diharapkan menjadi pria merah panas di tengah negara. Hei, menara Runeu yang setengah mati dan mati itu seperti kakek. Setelah Luo Zeng, jangan menjadi leluhur tapi teknik runenya tentu saja kuat, dan Cui Xie tidak terlalu mencengkelkan. Begitu Luo Zeng meninggalkan Yundian, dia mati tanpa perlindungan dari pasukan penjaga di antara restoran yang ramai. Luo Zeng sedang dibahas. Tiba-tiba seorang prajurit tinggi menepuk meja dan tersenyum dan berkata, "Itu mungkin tidak. Anda tidak ingin memikirkan bakat Luo Zeng. Anda bisa mengalahkan para pejuang di tengah para dewa di alam para dewa." Aku tidak mendengarnya. Kalimat yang dikatakan Dong Xie Wong. "Rao, kamu tidak mati." Haha, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk berbicara, dia bersembunyi di cangkang kura-kura kecil. Jika bukan perlindungan wali, jari Cui Xie dapat menghancurkannya, dan kabut lain membalas. Bagaimana itu? Bagaimanapun, saya optimis tentang Luo Zeng. Anak ini tidak bernyanyi, ini telah menjadi blockbuster, dan masa depan ditakdirkan untuk potensi yang tidak terbatas. Berbagai diskusi dan sudut pandang terus-menerus bertabrakan di antara banyak pejuang, termasuk alam. Setidaknya sekarang orang-orang di kuil Yundian belum mengambil Luo Zeng sebagai murid Yundian. Mereka bahkan tidak menganggap Luo Zeng sebagai diaken dari kuil Yundian, tetapi sosok yang sebanding dengan para tetua. Meskipun bencana Cui Xie dibawa kembali oleh Luo Zeng juga mengusirnya dengan kekuatannya sendiri. Siapa yang bisa melakukan ini di aula Yundian? Selain itu, ada rumor lain yang beredar, misalnya, bahwa Luo Zeng adalah larangan Ning Yudie, dan keduanya sudah memiliki simpul gelap. Tapi rumor ini hanya menyebar secara pribadi. Beberapa hari kemudian, itu sekali lagi festival pencahayaan tahunan. Saat malam tiba, lampu merah kecil di kota Yunhai menyala. Sekelompok anak berjalan di jalan dengan lentera kecil dan membawa sedikit kilau ke setiap sudut gelap. Bagi orang biasa, hari ini adalah festival yang meriah. Selain lentera kecil anak-anak, orang dewasa juga harus menerbangkan satu lentera langit. Legenda mengatakan bahwa itu akan membawa keberuntungan di tahun mendatang. Dari malam hari, ada lentera langit yang tak terhitung jumlahnya naik. Beberapa lentera langit bertiup di bawah angin dan menabrak pesona besar di permukaan kuil Yundian, membakar api yang indah. Selain lentera langit, tetapi juga untuk membunuh ayam, menyembelih ternak, untuk menjamu tamu untuk pesta, tidak sibuk. Tetapi bagi militer, hari ini adalah poin khusus. Di kedalaman rawa Yunmeng di tengah lapangan, kabut mengambang sepanjang tahun. Di rawa, jenis monster khusus lahir, yang disebut binatang yang menelan. Setan binatang yang menelan dapat dibuat menjadi obat umur panjang, jadi setiap tahun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya masuk ke rawa mimpi awan. Ada banyak peluang besar di rawa ini. Setiap tahun, militer memiliki keuntungan mendapatkan manfaat besar di rawa mimpi awan ini, tetapi ada banyak prajurit yang jatuh ke dalamnya setiap tahun. Prajurit para dewa tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan para prajurit sendan hanya dapat memasuki 300 mil dari Yunmeng Marsh. Bahkan jika orang kuat dari perampokan virtual masuk jauh ke tahun 800-an, dia akan masuk lebih dalam. Bahkan jika itu virtual, para pejuang perampokan memiliki kemungkinan untuk merendahkan mereka. Kedalaman rawa mimpi awan adalah 1000 mil, tetapi ini adalah situasi putus asa yang tidak dapat dideteksi. Ini adalah 1,500 mil dari Yunmeng Mars, dan masih belum ada yang didokumentasikan di sini. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat diakses. Ada kolam lumpur hitam besar di sini. Kolam lumpur ini berwarna hitam pekat, tanpa ombak, ini adalah kolam mati.
Tepat di atas tepi lumpur hitam, ada rumah rumput kecil, yang sebenarnya berpenghuni. Pondok ini sangat sederhana, dan dinding serta atap rumah dianyam dengan jerami. Dalam waktu singkat, seorang pria pendek keluar dari gubuk, dan pria ini juga pria yang kuat dalam hidup dan mati. Di tengah lapangan, orang kuat hidup dan mati dihitung dengan satu tangan. Pria ini jelas tidak ada di dalamnya. Dia adalah orang yang kuat yang tidak bisa bersembunyi. Setelah dia berjalan keluar dari pondok jerami, dia melihat ke langit yang suram dan bergumam, apakah ini festival lilin lagi? Saya sudah memesan lampu ini 77 kali. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya tahun ini. Lampu makam peri akan dinyalakan di festival cahaya 77 kali, yaitu 77 tahun. Setelah itu, dia mengeluarkan lampu minyak kecil dari belakangnya dan menggosoknya dengan tangannya. Kemudian dia menunjukkan nyala api merah di ujung jarinya dan dengan lembut menyekanya pada cahaya peri. Sebuah cahaya kuning samar meledak. Ada 9 jejak kecil di sekitar makam peri ini, dan 6 jejak telah dinyalakan saat ini. Pria yang kuat dan mati itu melihat 6 jejak. Wajahnya menunjukkan sedikit senyum, 9 tanda, dan kekurangan 1 tidak berguna. Tahun lalu, ada 8 tanda yang menyala. Akankah tanda terakhir menyala tahun ini? Di gedung indah markas Serikat Buruh Dunia, Sikevan, Gunung Yanyuwa dan Gunung Mohai telah berkumpul, dan di depan mereka ada sekilas dongeng, tetapi mereka masih menunggu seseorang saat ini. Titik. Setelah waktu yang harum, raksasa kuno dari World Trade Union perlahan turun ke gedung dan berkata kepada Sikevan, "Ayo pergi, panggil para tetua aliansi bisnis saya bersama-sama." Wajah Gunung Yanyuwa aneh. "Maksudmu, lampu ke-9 tahun ini?" Raksasa kuno itu mengangguk. "Ya, saya sudah menghitungnya sekali. Ada firasat yang kuat. Lampu ke-9 telah lahir. Hanya saja tidak jelas siapa yang ada di dalamnya, jadi saya akan membiarkan Anda menyebarkan posting terkenal dan mencoba mempromosikannya." "Menyalakan. Ayo cepat!" Yanyuwasan cemas, dan dia berdiri dan mengambil bidikan ringan dengan tangannya. Api membanting ke arah makam peri, dan cahaya dinyalakan. Tanda ke-7 diterangi di atas makam peri. Mohai-san, yang bodoh dan berbisik, mengangguk. Kecepatan tahun ini sangat cepat. Baru sampai tengah malam tahun lalu tanda ke-8 menyala. Saya hampir berpikir bahwa orang yang memegang lampu ke-8 menyerah. Semoga saya bisa berhasil. Saya akan memanggil para tetua aliansi bisnis, kata Sikevan sambil tersenyum di atas. Di laut tak berujung di Laut Cina Selatan, di sisi lain sebuah pulau kecil, Cui Xie juga mengeluarkan lampu suci peri miliknya. Kali ini, perjalanan ke makam Tian Zhu, dia Cui Xie juga mempersiapkannya dengan baik sejak dini. Dia duduk di puncak pohon besar di pulau itu, dan di sekitar batangnya, ada 6 prajurit yang mengenakan jubah. Semuanya kuat di tengah dan akhir periode perampokan Vercel. Mereka rela bersumpah untuk mengikuti Cui Jahat, membantunya untuk menyelesaikan penyebab besar pendirian kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, perjalanan ke makam Tian Zhu, Cui Xie harus membawa mereka. Namun, apakah lampu terakhir dapat dinyalakan? Cui Xie masih belum jelas, dan sekarang dia berkonsentrasi perlahan untuk menyalakan lampu minyak kecilnya, dan tanda ke-8 juga menyala. Cui Xie melihat tanda samar pada lampu minyak kecil dan bergumam, "Saya tidak tahu apakah tanda terakhir dapat menyala." Semangat makam 8 diagram dipegang di tangan berbagai kekuatan di tengah lapangan. Selain dapat memastikan bahwa Cui Xie dan Tian Sang memiliki lampu peri, mereka tidak memiliki dukungan untuk 6 lampu lainnya. Diketahui bahwa ada kemungkinan bahwa tebing Ksuemu memiliki cahaya makam peri. Mungkin juga memiliki sekilas pavilion Xuan Yin. Bahkan mereka yang memegang lampu makam peri tidak berada di tengah. Tetapi bagaimanapun juga, siapapun yang memegang cahaya peri malam ini mengharapkan cahaya terakhir yang akan diterangi. Di tepi atas kuil Yundian, Ning Yudai berdiri di atasnya, menyaksikan lentera langit menari di langit, seolah-olah bintang kecil berkedip. Para tetua Yundian telah menerima berita sehari sebelumnya, dan pandangan terakhir dari dongeng telah jatuh ke tangan Ning Yudai. Kejadian ini membawa kejutan besar bagi para tetua.
Mereka tidak berharap untuk menunggu selama bertahun-tahun, dan lampu terakhir akan benar-benar ada di Cloud Hall. Makam Peri Tianzhu adalah peluang besar bagi para pejuang di wilayah tengah. Harta dan peluang di makam dewa telah memenuhi pikiran banyak prajurit, itulah sebabnya begitu banyak prajurit pergi ke kerusuhan laut, ingin menyelinap ke dalamnya dari luar makam peri, tetapi sejauh ini, para prajurit yang putus asa dalam kerusuhan bintang-bintang 10.000, tetapi tidak ada yang berhasil. Maka cahaya makam peri adalah satu-satunya jalan di makam peri. Tentunya seiring dengan kemunculan makam peri, berbagai teori konspirasi pun lahir. Beberapa orang berpikir bahwa cahaya makam peri ini jelas merupakan jebakan besar. Kalau tidak, mengapa Dewa Tianzhu harus meninggalkan 9 lampu untuk dimasuki orang luar? Luo Zeng sangat skeptis sebelumnya. Namun, bagi militer, peluang akan selalu berdampingan dengan risiko, dan prajurit pemalu tidak akan bisa berkembang sama sekali. Ini adalah kasus dalam segala hal di dunia. Setelah para tetua di kuil Yundian dibahas, total 6 tetua memutuskan untuk memasuki makam peri. Alasan mereka berbeda. Misalnya, Chuan Zuo kuat, dan para penatua yang relatif muda secara alami mengejar lebih banyak peluang dan peluang. Seperti para tetua VIVI, usianya sudah tinggi, dan Zhou Yuan akan melakukan yang terbaik. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akhirnya akan jatuh di depan Chang Sheng. Penatua lain memiliki alasan sendiri. Kali ini, ibu mertua juga memutuskan untuk pergi ke makam peri. Dia memiliki alasan yang sama dengan para tetua VIVI, bahkan lebih mendesak daripada para tetua VIVI. Sebagai orang yang kuat dalam hidup dan mati, dia harus menghadapi malapetaka hidup dan mati. Jika tidak ada kecelakaan, kedua kalinya hidup dan mati, dia tidak akan bisa menghancurkan di masa lalu, dan ditakdirkan untuk jatuh di bawah malapetaka. Menempatkan harapan pada bunga hidup dan mati yang legendaris hampir merupakan satu-satunya pilihan bagi Jade. Menyala, kata Ning Yudie lembut. Luo Zeng mengangguk, Yuan asli diam-diam beroperasi, berubah menjadi nyala api, perlahan melayang ke cahaya peri-peri. Lampu makam peri ke-9 akhirnya menyala. Pada saat yang hampir bersamaan, mata prajurit lain yang memegang 9 lampu tiba-tiba menyala. Tanda ke-9 menyala. Di antara markas besar Serikat Buruh Dunia, Yan Yueshan tertawa. Di antara rawa-rawa Yunmeng, seniman bela diri kecil yang sangat mempesona sehingga dongeng ada di depannya. Adapun Cui Xie, ada orang lain yang wajahnya bersemangat. Menunggu 9.000 lampu milenium terakhir, akhirnya menyala pada saat yang sama. Bagaimana ini membuat mereka tidak bersemangat? Ketika 9 lampu dinyalakan, laut berbahaya sangat dalam, dan permukaan bangunan besar mulai menyebarkan cahaya hijau. Bangunan ini adalah makam Tianzhu. Ada banyak pendekar yang pernah melihat bangunan di tengah ini, tapi paling-paling mereka hanya bisa melihat melalui laut dalam. Setiap prajurit yang dekat dengannya dikutuk oleh kutukan khusus di makam Tianzhu. Apakah Anda adalah orang Vercel, prajurit yang dirampok, atau prajurit yang sekarat? Semuanya dikutuk tanpa kecuali. Setelah kecemerlangan samar makam peri Tianzhu, roda cahaya tengah mulai berputar perlahan, dan kemudian 9 dewa cahaya kecil muncul di bagian yang berbeda. Di bagian atas makam peri, di ruang segitiga, bola kristal kecil berisi bubuk halus. Bubuk halus ini telah ada selama ribuan tahun, tetapi saat ini tampaknya terbangun, dan bubuk terus-menerus terkondensasi bersama, akhirnya membentuk massa materi hitam, yang terus-menerus menyatu dan akhirnya menjadi bentuk wajah. Ini sangat lambat, saya tidak menyangka, ini 2000 tahun. Wajah itu mengeluarkan suara serak, seolah-olah sangat lemah. Luo Zeng melihat cahaya lampu makam peri, dan terus-menerus lolos dari kecemerlangan biru. Kecemerlangan ini perlahan naik, dan mulai perlahan berputar di atas langit di atas makam peri. Gerbang transportasi, kata Ning Yudie. Meskipun semua orang tahu bahwa makam peri adalah satu-satunya cara untuk mencapai makam Tianzhu, tetapi tidak ada yang mengira bahwa cahaya kecil ini benar-benar dapat memanggil portal. Masuk. Ning Yudie menatap tuannya dan menatap Luo Zeng.
Luo Zeng mengangguk dan mengambil langkah pertama ke pusaran air biru. Kemudian sosok Ning Yudie melayang ke dalamnya dan juga masuk ke dalamnya. Berikutnya adalah Ibu Giok dan para tetua, serta beberapa murid elit Yundian. Meskipun beberapa murid elit hanya kultivasi para dewa, jika mereka berani memasukinya, mereka harus memberi mereka kesempatan. Selama mereka tidak mati, mereka dapat kembali dengan selamat dari makam Tianzhu, dan mereka pasti akan menguntungkan mereka di masa depan. Melangkah ke dalam susunan transmisi biru ini, semua orang tiba-tiba merasa bahwa mereka terbungkus dalam sinar cahaya. Sungguh aneh bahwa lorong tradisional ini tampaknya sangat stabil, dan tidak ada badai luar angkasa yang terlihat, tetapi di 4 dinding saluran transmisi ini, di atasnya, bahkan ada pola biru-biru. Care seperti itu jauh dari bisa dilakukan oleh para prajurit tingkat menengah. Itu pasti dilakukan oleh Dewi Surga. Di saluran ruang angkasa ini, saya tidak bisa merasakan perjalanan waktu. Tampaknya sangat lambat, dan tampaknya dalam sekejap, semua orang melewati lorong itu. Ketika Luo Zeng baru saja bergegas keluar dari saluran luar angkasa ini, dia melihat seekor binatang buas besar dengan mulut besar dan bergegas menuju dirinya sendiri. Ketika tubuh Luo Zeng tiba-tiba mulai bekerja, dia siap untuk melawan, tetapi dengan mata tetap, binatang besar ini menabrak tirai tipis-tipis, kemudian terpental dan berjalan menuju perairan yang lebih dalam. Konjak laut dalam, mulut besar bisa menelan segalanya, kekuatan binatang ini sebanding dengan keberadaan hidup dan mati, yang merupakan salah satu alasan mengapa sulit untuk memiliki seorang pejuang yang dekat dengan makam Tianzhu. Xiao Die juga meninggalkan saluran luar angkasa. Berdiri di belakang Luo Zeng, perlahan berkata, binatang besar itu sebenarnya sebanding dengan yang kuat dan mati, dan kerusuhan bintang-bintang ini penuh dengan pembunuhan tanpa akhir. Untuk para pejuang di Tanah Tengah, kerusuhan di Laut Suci pada awalnya dilarang. Dalam kerusuhan bintang yang tampaknya luas, jumlah binatang dan jumlah makhluk ribuan kali lebih banyak daripada jumlah makhluk di tengah. Di dasar laut dalam, konon juga terdapat suku bangsa, tempat berkumpul, bahkan negara. Untungnya, ada lapisan pesona di luar makam peri ini. Luo Zeng menghela nafas, bahkan jika itu adalah kerusuhan Xinghai, itu tidak bisa dibayangkan. Pada saat ini, Ibu Giok, Chuan Zuoda, penatua VIVI, mimpi besar dan penatua lainnya juga meninggalkan saluran luar angkasa. Semua orang menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di tepi makam, dan di depan mereka ada jalan panjang dan sempit, arah lain terhalang oleh pesona, dan bagian luar pesona adalah air laut yang tak ada habisnya. Hanya satu pintu masuk ini, mimpi besar orang yang nyata berdiri di pintu masuk ke jalan, dan saat dia berbicara, dia mengambil orang dari cincin sumi. Orang ini umumnya sama dengan prajurit biasa. Apakah itu kulit atau penampilan umumnya indah, tetapi sepasang mata tidak terlihat, seolah mati, tak bernyawa. Setelah mimpi besar meletakkan orang itu, pria itu berlari menuju jalan dan kecepatannya sangat cepat. Itu cacat. Ini adalah teknik mimpi besar. Kelopak mata Luo Zeng sedikit melonjak. Ketika dia pertama kali memasuki Yundian, dia dimanipulasi oleh mimpi besar untuk waktu yang lama. Biarkan menyelinap mengintip ke jalan untuk melihat apakah ada bahaya. Kalajengking tampaknya sangat berguna saat ini. Kerumunan berdiri di pintu kesyahidan untuk sementara waktu, lalu mimpi besar itu mengangguk dan berkata, tidak ada bahaya dalam kesyahidan ini, kita bisa masuk. Pada saat yang sama, di antara 8 kelompok cahaya lainnya yang mengambang di sekitar makam-makam dewa, ada juga seniman bela diri yang keluar dari sana. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit di domain tengah. Karena banyak orang di area tengah berspekulasi, makam peri ini pada akhirnya akan jatuh ke gerbang besar. Umumnya, keluarga kecil para pejuang, bahkan jika mereka mendapatkan cahaya makam peri ini tidak banyak berguna, kekuatan mereka sendiri tidak bagus, bagaimana berani bersaing dengan pemain top di tengah lapangan untuk bersaing kesempatan makam peri Tianzhu? Lebih baik memberikan benda ini ke gerbang besar, dan menukar beberapa manfaat yang terlihat adalah kebijakan terbaik.
Jadi kali ini ke-9 kekuatan makam Peritian Zhu, tidak hanya Yundian dan aliansi bisnis dunia yang datang, darah tebing, pavilion Xuan Yin dan orang-orang Montenegro juga datang, dan beberapa lainnya tersembunyi di tengah. Tidak ada juang independen yang tidak senonoh, dan ada juga bahaya hidup dan mati yang tersembunyi. Namun, di antara 9 kekuatan tersebut, salah satu kekuatan tidak datang dari tengah. Kekuatan ini adalah yang terjauh dari makam Peritian Zhu, jadi waktu untuk antar jemput melalui saluran luar angkasa juga paling lama. Setelah orang-orang di area tengah memasuki kemartiran makam Peritian Zhu, beberapa orang muncul dari kelompok cahaya. Hei, apakah ini yang disebut makam abadi surgawi? Adalah seorang wanita berbaju hitam. Ya, Simei, ini adalah makam Tian Zhuxian. Pria lain dengan ukuran sedang dan terlihat tampan tersenyum. Setelah melihat lingkaran, wanita kulit hitam itu bertanya, Anda tidak mengatakan bahwa lampu kecil ini dapat menyala pada saat yang bersamaan. Karena 9 lampu menyala hari ini, mengapa tidak melihat orang lain? Pertanyaan ini diajukan oleh pria tampan itu. Dia mengisap hidungnya dan berkata, mungkin makam peri ini sesuai dengan 9 lampu. Seharusnya ada 9 pintu masuk yang berbeda, tetapi para suster, menurut saya, tidak perlu peduli dengan semut kecil. Sejauh yang kami tahu, lampu gosip lainnya tertinggal di domain Tian Bei. Semut-semut itu tidak takut pada kita. Kami dapat menemukan apa yang kami butuhkan. Wanita berpakaian hitam mengangguk dan wajahnya menunjukkan warna kekerasan. Tulang peri macam apa, hidup dan mati, hal-hal ini, aku tidak menginginkannya, aku hanya membutuhkan benda itu. Siapa yang berani meraihku, aku akan membunuh siapa. Pria Junxiu tertawa, kakak, bagaimana semut kecil ini berani menangkapmu? Pergi. Wanita berbaju hitam itu tidak banyak berpikir. Dia tampaknya tidak peduli tentang bahaya dalam kemartiran. Dia tidak melalui deteksi apapun dan langsung masuk ke dalamnya. Pria tampan dan wanita kulit hitam ini berasal dari 4 kerajaan besar. Domain pusat tempat Luo Zeng berada, di antara 4 kerajaan besar, adalah wilayah Tian Bei. Ada beberapa orang dari kerajaan Tuhan, mungkin tidak melihat daerah Tian Bei, atau bahkan menyebut daerah Tian Bei Pulau Tian Bei. Faktanya, di domain tengah, ditambah daerah sekitarnya di utara dan selatan, daerah itu juga sangat tak terbayangkan, tetapi di mata 4 kerajaan besar, itu relatif tandus. Pada saat itu, dongeng-dongeng bertepatan dengan keluarga pria Junxiu. Mereka juga menyimpan rahasia ini selama 2000 tahun, dan tidak berani membocorkannya. Saya takut yang kuat di antara 4 kerajaan besar akan tahu bahwa mereka akan memasuki harta Peritian Zhu untuk bersaing. Kekuatan di domain Tian Bei? Mereka masih di mati mereka. Pria dan wanita ini hanyalah perampok yang kejam, tetapi di belakang mereka, ada beberapa penguasa hidup dan mati. Setelah mereka memasuki jalan, dahi gadis kulit hitam itu sedikit berkerut. Apa yang terjadi? Pria tampan itu juga menunjukkan warna kecurigaan. Kekuatan penindasan yang kuat, kultivasi dan kekuatan semuanya ditekan. Seorang penjaga di belakang mereka berkata sengseng, saya juga merasa bahwa kekuatan represif ini tampaknya diilhami oleh beberapa hukum yang kuat. Tidak bisa melawan pada saat ini, saya merasa bahwa kekuatan represif yang kuat ini lebih dari 1. Semua prajurit yang memasuki kemartiran merasakan hampir semuanya. Tidak peduli apakah itu hidup atau mati, perampokan virtual, atau prajurit di dewa, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan penindasan ini. Di jari-jari hijau subur, sedikit kristal es keluar, dan wajah Ning Yudie juga menunjukkan warna keraguan. Perbaikan adalah seluruh bidang. Aku hanya bisa memainkan kekuatan tengah dunia kultivasi. Ning Yudie telah dikembalikan ke tengah bencana virtual, dan setelah kultivasinya benar-benar direduksi menjadi alam besar, itu secara alami merupakan awal dari para dewa. Adapun penatua lain di dunia maya, seperti Fei dan sebagainya, mereka hanya bisa memainkan kekuatan dewa. Ibu Giok pada awalnya adalah kultivasi hidup dan mati, tetapi sekarang hanya kekuatan hari-hari awal perampokan virtual. Wajah semua orang agak jelek.
Hal yang paling dipercaya dari militer adalah kekuatan dan kultivasi mereka sendiri. Sekarang bahkan ini dilucuti. Itu telah jatuh ke ranah besar. Bagaimana menghadapi pembunuhan berlapis di makam Tianzhu? Adapun Luo Zheng, dia adalah yang terendah dalam kultivasi asli. Di bawah periode kerja keras ini, ia hanya perlu memperhatikan 7 aspek para dewa. Jika dia ditekan oleh dunia besar, dia akan langsung ditaklukkan ke dalam 7 bawaan. Tapi itu bukan kebenaran. Dia tidak merasakan kekuatan penindasan. Melihat warna keraguan di wajah semua orang, hati Luo Zheng sedikit melonjak. Kultivasi semua orang telah ditekan. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Ketika dia bertanya-tanya, dia merasa cincinnya sedikit panas. Cincin ini adalah cincin yang diberikan Ning Yudie untuk dirinya sendiri. Karena itu adalah cincin wanita, Luo Zheng tidak memakainya sendiri. Tangan. Cincin itu tidak boleh dipasangi cincin, karena kedua cincin itu akan saling bertentangan, akhirnya menyebabkan badai ruang di dalam cincin dan menghancurkan semua barang, sehingga Luo Zheng akan menemukan tali. Cincin itu dipasang dan digantung di dada Anda. Karena ruang cincin yang besar, Luo Zheng mentransfer sejumlah besar item sebelumnya. Pada saat ini, cincin ini diukir dengan cincin Xiao Feng, bahkan sedikit panas. Apa masalahnya? Luo Zheng juga seorang martir, bukankah cincin Sui ini akan membantunya memblokir kekuatan represif ini? Kupu-kupu ini juga harus memiliki fungsi ini. Jelas tidak mungkin, cincin itu pasti jarang memiliki fungsi lain. Bahkan jika memiliki kemampuan khusus, Xiao dia tidak bisa tidak menyadarinya. Masalah apa yang seharusnya terjadi di Ring Sumi? Luo Zheng menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin kumis dan mulai memindai benda-benda di dalam cincin. Segera, dia menemukan bahwa sebuah benda kecil terus-menerus bersinar. Itu adalah tanda. Dari timur ke tengah, Luo Zheng telah menerima banyak token, King Yunzong, Zhang Jia, Yundian, dan aliansi bisnis dunia, semuanya ditumpuk di sudut ruang Sumi. Di antara token ini, satu berkilau, dan terukir pada token. Token ini diperoleh dari kembalinya kota Baidi dari kota Baidi, di lembah Yufu di lembah Yulong di Kabupaten Guanghan. Ini adalah tanda dari immortal. Jantung Luo Zheng berdetak sedikit. Setelah Luo menerima token, dia meninggalkan Xianfu, tetapi belum kembali sejak saat itu. Menurut Afu, Luo Zheng tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan Xianfu ini pada waktu itu. Dia hanya master nominal, bukan master sejati Xianfu. Karena itu, Luo Zheng tidak pergi ke Xianfu. Lagi pula, di bengkel kilang di Xianfu, ruang alkimia, Luo Zheng tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya. Ketika dia pergi, Afu memberi Luo Zheng token, yang ditandai dengan kata digosip. Token ini hanya dapat membantu Luo Zheng ke Xianfu, dari 2 serangan seperti bukit, baik di timur atau tengah, Luo Zheng secara alami tidak dapat digunakan, sehingga masih diperlukan di sudut ring. Tanpa diduga, setelah memasuki makam Peri Tianzhu, token kata ini sebenarnya menolak kekuatan penindasan ini. Xianfu, peri makam, Luo Zheng tenggelam dalam hatinya, apa hubungan antara keduanya? Apakah pemilik Xianfu ada hubungannya dengan hari ini? Bahkan dapat dikatakan bahwa Scorpio adalah penguasa immortal? Tidak ada petunjuk untuk misteri ini, dan Luo Zheng hanya bisa berspekulasi tanpa pandang bulu, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kabar baik baginya untuk dapat melindungi Luo Zheng dari penindasan. Luo Zheng mengambil perbaikan para dewa, dan bisa mengalahkan para dewa dan dewa. Sekarang mereka yang berada di dunia maya telah menekan tingkat para dewa, dan kultivasi Luo Zheng belum ditekan. Artinya, pada hari ini, makam Luo Xian memiliki kekuatan untuk melawan para perampok yang kejam. Tentu saja, sekarang para pengikut berada di kuil, Luo Zheng secara alami tidak bergerak. Baru saja melewati jalan panjang ini, baru saja sampai di pintu masuk jalan, saya merasakan angin bertiup, dan saya mendengar suara ibu mertua batu giok terdengar. Semua orang hati-hati, bagian depan, ada sesuatu. Setelah memasuki makam peri ini, semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka secara ekstrim. Kultivasi setiap orang ditekan,
dan itu telah menghasilkan tekanan psikologis yang cukup besar. Dengan semburan angin Yin yang bertiup dari kemartiran, suasananya bahkan lebih tertekan. Bagaimanapun, itu adalah makam yang abadi yang legendaris, adalah keberadaan surga yang memberontak. Bahkan jika yang abadi sudah mati, tetapi makam peri ini dibuat oleh yang abadi, organ yang tak terhindarkan. Murid-murid Yundian dari beberapa dewa dan ayah mengikuti dengan cermat para tetua. Hanya dengan cara ini mereka dapat menemukan rasa aman. Sering kali para pejuang tidak takut mati, tetapi mereka takut mati. Untungnya, mimpi besar orang nyata telah memanipulasi kecoaknya, berjalan di garis depan, tidak ada organ di jalan. Pada saat ini, semua orang masih bisa melihat jongkok di garis depan. Tetapi mengapa ibu mertua mengingatkan semua orang untuk berhati-hati? Ibu Giok adalah orang terkuat dalam hidup dan mati. Bahkan jika kultivasinya ditekan, kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada orang lain. Suaranya baru saja jatuh, bayangan gelap tiba-tiba muncul, dan dia melompat ke arah yang besar. Yang diimpikan untuk dimanipulasi sedang bergegas. Kekuatan mimpi besar orang nyata adalah di antara banyak tetua Yundian, dan dapat berada di peringkat 3 besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah yang kedua setelah ibu mertua Yeu, Ning Yudie, dan Chuan Zuoda. Pada awalnya, pria impian besar itu mengendalikan Luo Zeng, dan dia dapat dengan mudah mengatasi murid-murid sekelompok elit dengan kekuatan kultivasi bawaan. Teknik belenggunya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, di bawah kendali mimpi besar, tidak jauh. Kekuatan kecoa secara alami tidak lemah, setidaknya setara dengan seni bela diri sendan. Di hadapan bayangan gelap itu, reaksi mimpi besar juga sangat cepat, dan ada pedang sempit di tangan kecoa. Meskipun kerangka ini sama dengan manusia, itu adalah belenggu yang dibuat oleh mimpi besar orang nyata, dan senjatanya disembunyikan di lengan kalajengking. Setelah pedang muncul, itu adalah aliran bayangan. Hal itu sebanding dengan pedang peri, dan itu meledak menjadi percikan pada bayangan hitam, dan pada saat yang sama mekar dengan suara emas dan besi. Semua orang bisa melihat apa itu bayangan hitam. Ternyata itu adalah mayat yang halus. Kata mimpi besar itu sambil mengerutkan kening. Mayat itu disempurnakan, dan pada awalnya adalah penyihir jahat. Itu mengatur ulang mayat menjadi senjata yang kuat, dan semakin kuat kehidupan almarhum, semakin besar kekuatan mayat. Mayat itu hanya dipensiunkan oleh mimpi-mimpi besar, dan kemudian 2 lengan hitam direntangkan untuk menangkap belenggu mimpi-mimpi besar. Mimpi besar alisnya tak berkerut, memanipulasi kecoak untuk melakukan serangan balik, dan tiba-tiba menembakkan 2 pisau terbang dari dada licik, dan pada saat yang sama lutut tiba-tiba menonjol dengan pisau tajam yang tajam, satu mengangkat kaki dan menabrak mayat. Hei! Kulit mayat ini tampaknya sangat keras, dan kedua pelanggaran itu tidak membahayakan mayat itu. Sebaliknya, mayat tiba-tiba memiliki kesalahan di kedua tangan, seolah-olah 2 pisau dimasukkan ke dalam dada tengkorak, dan kemudian kekuatan ditarik, dan belenggu mimpi besar langsung terkoyak. Setelah kecoa diparut, tubuh bergoyang dan bergegas menuju awan. Tidak ada kebijaksanaan di dalam mayat, dan semua makhluk yang menyerang wilayahnya akan melakukan serangan tanpa pandang bulu. Baik Ibu Giok dan Ning Yudie tidak bergerak. Sebagai gantinya, Chuan Zuoda, yang terdiam beberapa saat, mencibir mengintip. Sebuah tembakan panjang muncul di tangannya dan pistol menghantam kepala mayat itu. Pistol panjang itu melilit jalan, dan pistol itu ditikam, seolah-olah itu adalah naga listrik, menunjuk ke kepala mayat, cepat dan akurat. Hei! Kepala mayat itu langsung meledak oleh senjata ini. Jika pada kekuatan serangan, kekuatan Chuan Zuo bahkan lebih kuat dari mimpi besar. Di Yundian, saya khawatir itu adalah yang kedua setelah Ibu Yeu dan Ning Yudie. Mayat yang kehilangan kepalanya bergoyang 2 kali, dan tubuh kaku itu jatuh ke tanah. Meskipun tembakan Mr. Zuo membunuh mayat, suasana hati orang-orang tidak meregang. Dalam kesan semua orang, mayat bukanlah sesuatu yang memiliki meja. Ada beberapa sekte kedua dan 3 di tengah domain. Ada tradisi memurnikan mayat seperti itu.
Mayat-mayat tidak terlalu kuat. Itu juga sesuatu yang bisa dibunuh oleh seni bela diri. Sekarang perlu untuk memiliki tembakan Chuan Zhuo untuk membunuh. Bukankah hal lain di makam celestial lebih kuat? Setelah membunuh mayat, semua orang terus bergerak maju, jalan semakin terbuka, tetapi Yin semakin berat dan semakin berat. Kedua sisi ini semuanya adalah mayat Yin, kata seorang murid elit dari kuil Yundian. Murid elit kuil Yundian juga seorang pejuang para dewa, tetapi melihat begitu banyak mayat juga membuat kulit kepala mati rasa. Mengikuti kerumunan, Luo Zeng melirik kedua sisi lorong lebar dengan dua baris pagar besi hitam. Di pagar, itu ditutupi dengan mayat padat, dan setiap pagar memiliki 10, hanya Luo Zeng yang memperkirakannya sedikit. Mungkin ada 3 atau 400 mayat di dua pagar. Mayat vagina membentang melalui pagar dan mengulurkan tangan hitam mereka. Apalagi setelah melihat semua orang datang, satu per satu terjadi keributan, dan beberapa mulut mayat terus mengeluarkan suara mencicit. Sangat memalukan. Jangan takut, mayat-mayat ini terkunci di pagar, kata seorang tetua segera. Ketika saya mendengar para tetua, beberapa murid elit memiliki sedikit kenyamanan di hati mereka. Pagar yang terbuat dari besi hitam tampak sangat kuat. Meskipun mayat itu sangat kuat, itu tidak bisa dirobek. Namun, para talenta baru saja menyingkir, dan tiba-tiba mereka mendengar suara kerang, dan pagar di kedua sisi jalan menjorok ke dinding pada saat yang bersamaan. Mayat-mayat itu tidak dipagari, dan mereka menukik ke arah awan. Ibu mertua Yeu mendengus dan berkata, bunuh mereka. Setelah melambai, dia melambaikan tongkatnya dan bergegas ke sekelompok mayat di depannya. Meskipun jumlah mayatnya banyak, dan para tetua yang sia-sia telah ditekan, tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mayat-mayat ini. Puf-puf. Zuoda menikam 3 tembakan dalam sekejap. Setiap tembakan memiliki kilatan listrik yang panjang dan sempit, dan kepala ketiga mayat itu meledak dalam sekejap. Kecepatan mimpi besar tidak lambat. Pada saat ini, mimpi besar orang nyata memiliki satu set sarung tangan tembaga berkilauan. Setiap kali mimpi besar mengambil langkah, sosok itu akan tidak menentu ke belakang mayat, dan pukulannya akan lurus. Letakkan kepala mayat di cubitan. Mimpi besar orang nyata adalah yang terbaik dalam langkah ajaib, tetapi pada saat ini tidak perlu untuk mewujudkannya. Para tetua terus membunuh mayat-mayat ini di depan mereka, dan para murid tawan di para dewa itu mengerikan. Kultivasi mereka awalnya hanya tanah dewa, dan sekarang ditekan oleh kekuatan penindasan aneh di makam peri. Setelah jatuh ke alam besar, itu hanya seorang pejuang yang setara dengan para dewa. Fang Li, kita masuk. Seorang murid Yundian mencabut pedangnya. Murid Yundian lainnya mengangguk dan mengeluarkan pedang dan bergegas. Hei, mayat-mayat ini benar-benar kebal terhadap mereka, dan mereka tidak terluka sama sekali. Tampaknya mereka hanya perlu melarikan diri. Untungnya, kali ini Yundian datang dengan 6 tetua. Ketika para tetua ini membunuh mayat, masih ada ruang untuk dibagi untuk melindungi murid-murid elit ini. Melihat bahwa mereka tidak bisa menahan mayat-mayat ini, 2 tetua datang dan menutupi mereka di belakang. Hati-hati. Pada saat ini, seorang murid Yundian berteriak pada Luo Zeng. Di belakang tubuh Luo Zeng, ada gerakan jahat yang menyelinap ke arah tanda Luo. Kekuatan mayat ini, beberapa murid Yundian juga menatap mata, mampu merobek mimpi besar, dan mungkin mereka dengan mudah dicabik-cabik. Mendengar pengingat dari murid Yundian, tubuh Luo Zeng tiba-tiba berputar dan melihat mayat penuh taring. Mayat ini melalui banyak proses selama proses pemurnian, sehingga tubuh akan menjadi hitam. Hanya mayatnya yang ditutupi kecoa, taringnya terbuka, dan matanya keluar. Salah satu tetua yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid Yundian dengan cepat bergegas dan berencana untuk menyelesaikan mayat itu. Para tetua dapat dengan jelas memahami status Luo Zeng di kuil Yundian dan tidak dapat membiarkannya muncul. Namun, penatua tidak punya waktu untuk mengambil tembakan. Pergelangan tangan Luo Zeng berbalik, dan pedang langkah suci di tangannya telah diangkat. Di bawah guncangan ujung pedang menjepit kekuatan 500 sisik naga di tubuhnya meledak. Pedang yang patah. Bentak.
Ini adalah pedang, dan kepala mayat hancur. Kecuali Tuan Zuoda dan mimpi besar orang yang nyata, bahkan jika para tetua seperti Fei Yan tidak dapat melakukannya dengan bersih dan rapi, tetua yang datang untuk menyelamatkan Luo Zeng tiba-tiba berhenti. Para murid kuil awan di dewa-dewa itu juga tercengang.